Ternyata potensi jiwaku belum terstimulasi sepenuhnya. Ye Chen mengerti di dalam hatinya, tidak heran dia merasa pemahamannya telah meningkat, tetapi tidak 10 kali lipat dari yang lain, hanya beberapa kali paling banyak. Tampaknya kita bisa mulai membuat bentuk ketiga dari seni pedang air musim gugur. Bentuk pertama dari Jue pedang air musim gugur adalah bulan yang memudar, bentuk kedua adalah air yang mengembun, dan bentuk ketiga sangat sulit dibuat oleh Ye Chen. Alasan utamanya adalah bahwa makna mendalam emas dan air Ye Chen telah selesai fondasi, menciptakan jurus pedang yang sangat kuat, tidak terjadi dalam semalam, itu membutuhkan banyak akumulasi. Di dunia pedang, Ye Chen telah melihat ribuan teknik pedang, dan sekarang pemahamannya meningkat, dia merasa sudah waktunya untuk menciptakan gaya ketiga Qiu Sui Jian Jue. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu mengintegrasikan keluarga Ye, Sekte Liu Yun dan Sekte Changtian untuk membentuk sekte baru. Chen Er, sebenarnya aku sudah lama ingin membicarakan hal ini denganmu. Puncak Lingxiu, salah satu puncak utama keluarga Ye, di halaman di puncak-puncak, Ye Tianhao, Shen Yuqing dan Ye Chen sedang minum teh di meja batu. Ayah, Ye Chen menatap Ye Tianhao. Shen Yuqing tersenyum dan berkata saya berdiskusi dengan ayahmu, dan saya pikir Anda harus mendirikan sebuah sekte. Dengan status Anda saat ini, hanya patriark yang mendirikan sekte tersebut yang layak untuk status Anda, dan kami juga tahu bahwa Anda tidak dapat membiarkan itu pergi. Jika Anda tidak mendirikan sekte, akan sulit bagi Anda untuk menjaga sekte Liu Yun, dan Anda memiliki dendam di hati Anda. Jika demikian, lebih baik mendirikan sekte, bagaimanapun, banyak sekte juga memiliki banyak keluarga. Keluarga dan sekte tidak bertentangan. Zhongmen berbicara tentang kembali ke klan, yang dapat menampung keluarga. Misalnya, di beberapa sekte, ada banyak faksi. Keluarga tertentu adalah yang paling kuat. Garis keturunan, loyalitas relatif tinggi, lagi pula, setiap orang memiliki garis keturunan yang sama. Namun keluarga juga memiliki kelemahan yaitu tidak bisa kuat dalam waktu yang lama, lagi pula tidak peduli berapa banyak orang yang ada dalam sebuah keluarga, bagaimanapun juga itu terbatas. Jika Anda memiliki cukup keberuntungan, Anda tidak takut memiliki banyak jenius yang lahir. Tetapi jika Anda tidak cukup beruntung, jika tidak ada jenius yang lahir, keluarga akan menurun. Melihat keluarga Ye sekarang menjadi keluarga peringkat kelima, jika Ye Chen tidak ada, setelah beberapa ratus tahun, keluarga Ye bisa menjadi keluarga peringkat ke-9 lagi, dan sangat mungkin mereka tidak akan masuk peringkat. Sekte itu berbeda. Selama Anda jenius, Anda dapat direkrut ke dalam sekte. Jika Anda dilatih dengan baik, kesetiaan bukanlah masalah. Ada begitu banyak orang di seluruh dunia roh sejati, dan saya khawatir bahwa tidak ada jenius yang akan lahir. Oleh karena itu, ada banyak sekte yang telah ada selama ribuan bahkan ribuan tahun, keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun sangat sedikit, dan kalaupun ada, banyak yang belum tumbang. Dalam keluarga, apa pendapat orang lain? Tanya Ye Chen. Ye Tianhao berkata sebagian besar orang mendukungnya, hanya sejumlah kecil orang yang tidak mau menyerahkan kejayaan keluarga Ye, berpikir bahwa menciptakan sekte baru akan merugikan keluarga Ye, tetapi minoritas mematuhinya, mayoritas, dan itu normal bagi sebagian orang untuk menolak. Ngomong-ngomong, Chen Er, nama apa yang kamu inginkan untuk sekte ini? Shen Yuqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berdeham, meskipun horoskopnya belum ditulis, aku sudah memikirkan nama sekte itu. Itu disebut Jianzong, gelar asliku. Jianzong, Jianzong. Mata Ye Tianhao dan Shen Yuqing berbinar. Jianzong ini adalah gelar Ye Chen di ranah master yang paling agung. Nama baik, Ye Tianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Namun, di mana benua pedang surgawi? Shen Yuqing sedikit khawatir. Benua Tianjian adalah tanah suci ilmu pedang. Ye Chen menamai sekte itu sebagai Jianzong, yang pasti akan membuat raja-raja benua Tianjian sangat tidak puas. Orang-orang Zong pasti berada dalam bahaya besar saat mereka keluar. Ye Chen tersenyum dan berkata tidak apa-apa, sekte itu belum didirikan, dan ketika didirikan, saya yakin. Mendirikan sebuah sekte bukanlah masalah kecil, mari kita pastikan sekarang, apakah itu dapat didirikan setelah semua masih belum diketahui, itu tergantung pada sikap sekte Liu Yunzong dan Changtian. Tentu saja, jika bisa dibangun, beban Ye Chen akan berat, dia harus segera meningkatkan kekuatannya, begitu kekuatan tempurnya mencapai tingkat penguasa bintang 5, jika benua Tianjian ingin datang dan memprovokasi dia harus terlebih dahulu pikirkan tentang itu dengan kekuatan tempur bintang 6, tidak ada yang akan menimbulkan masalah sama sekali, itu akan terlalu lama. Penguasa Liu Yunzong saat ini adalah Luo Hanshan. Aula puncak utama, tidak hanya Luo Hanshan yang ada di sana,
tetapi juga para tetua dari Sekte Liu Yun dan banyak tetua sekte dalam semua berkumpul bersama. Saya setuju untuk mengklasifikasikan Sekte Liu Yun menjadi sekte baru. Setiap orang harus mengetahui kekuatan dan potensi Ye Chen. Dia pasti akan dapat menjadikan sekte baru ini salah satu dari sedikit sekte di dunia nyata. Zong tidak setuju untuk bergabung dengan sekte ini. Meskipun mungkin ada raja hidup dan mati di masa depan, menjadikan Liu Yunzong sekte peringkat kelima, tetapi itu adalah masa damai, dan sekarang bencana ras alien sudah dekat. Ye Chen hanya memiliki satu orang, dan itu tidak mungkin melindungi keluarga Ye dan sekte pada saat yang sama Liu Yunzong. Ketika saatnya tiba, masih belum diketahui apakah Liu Yunzong akan ada. Luo Hanshan hari ini telah mencapai puncak tahap tengah alam laut roh, tetapi hanya selangkah lagi dari tahap akhir alam laut roh, tetapi istrinya, Zhu Mei, bahkan lebih kuat, dan telah mencapai tahap akhir, dari alam laut roh salah satu dari 5 master dari Sekte Liu Yun. Kepala dari 5 master adalah Zhang Haoran, yang kultivasinya berada di puncak akhir negara Linghai, dan memiliki gelar master. Saya setuju. Zhang Haoran menjadi jauh lebih stabil, alisnya penuh tekad dan Sen Mahadewa keagungan. Sovereign, pada kenyataannya, kita juga dapat bergabung dengan sekte ini untuk sementara, dan pergi setelah bencana alien selesai. Ye Chen adalah tetua tertinggi dari sekte Liu Yun saya, jadi dia seharusnya tidak mempermalukan kita. Beberapa tetua sekte dalam tidak mau bergabung dengan sekte baru, mereka terlalu menyayangi Liu Yunzong, dan mereka tidak ingin Liu Yunzong menghilang di sungai sejarah yang panjang. Luo Hanshan menghela nafas, dan berkata suzerain sekte tidak diturunkan dalam garis yang sama, dan mereka yang berbudi luhur tinggal di sana. Faktanya, tidak ada salahnya bergabung dengan sekte ini, dan tidak seperti menjadi milik orang lain, budak selama bakatnya cukup tinggi dan pencapaiannya cukup besar setelah ratusan tahun, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja, dan Ye Chen mengusulkan agar sekte baru itu mendirikan 3 aula, salah satunya adalah Balai Liu Yun, dan sekte Liu Yun kita akan menjadi ketua balai. Luo Hanshan tidak memiliki ambisi untuk posisi penguasa, dia selalu iri dengan petualangan Ye Chen di mana-mana. Baginya, atau bagi kebanyakan orang jenius, kultivasi adalah satu-satunya hal. Adapun leluhur dari sekte Liu Yun, dia bukan leluhur dari Luo Hanshan. Setiap generasi memiliki orang yang cakap sebagai raja. Jika Ye Chen setuju, dia bisa menjadi raja dari sekte Liu Yun. Oleh karena itu, Luo Hanshan merasa di hatinya bahwa dia akan bergabung dengan sekte baru bukan apa-apa. Saya percaya bahwa dalam beberapa dekade atau 100 tahun, setiap orang akan memiliki perasaan terhadap sekte baru tersebut. Karena ada yang setuju dan ada yang menentang, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan. Minoritas harus mematuhi mayoritas. Pada saat ini, ayah Luo Hanshan, Luo Xingli, berdiri. Ya, ayo pilih dengan mengacungkan tangan. Xian Yunzi dan Tianlei Sanren juga mengangguk. Pada akhirnya, kebanyakan orang setuju, terutama karena semua orang mematuhi Ye Chen. Mereka yang menentangnya tidak ragu di hati mereka. Bisa bergabung dengan sekte Ye Chen kurang lebih menarik. Setelah memastikan bahwa dia ingin bergabung dengan sekte Ye Chen, Luo Hanshan mengirim seseorang untuk melapor ke keluarga Ye pada hari yang sama. Ini hanya hari yang panjang. Ye Chen tidak berharap bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar, tetapi setelah dipikir-pikir itu masuk akal. Sekte di dunia nyata berbeda dari sekte di film dunia Ye Chen. Mereka juga tidak akan melakukan monopoli, seperti selama mereka memiliki kekuatan dan bakat, mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi saat itu. Kepala sekte Liu Yun selalu keluar masuk, yang bisa dilihat. Sekte Changtian adalah sekte dari senior Zhan Wang, dan aku juga setengah murid dari senior Zhan Wang, jadi mungkin tidak apa-apa. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen menerobos ruang dan bergegas menuju Blood Sky Continent. Sementara Ye Chen pergi ke benua langit darah, ada 6 sosok yang terbang menuju benua roh sejati dari arah Laut Barat. Di antara 6 orang ini, 2 adalah Patriark He Shui dan Patriark Huang Pao. Patriark He Shui dan Patriark Huang Pao tampaknya telah pulih. Leluhur tua Jinao, jika kita masuk ke benua roh sejati dan menyerang keluarga Ye, akankah sekte lain merasa tidak bahagia dan menganggap kita terlalu sombong? Itu adalah pria tua kurus berbaju hitam yang berbicara. Orang ini bukan orang biasa, tapi Heisha Huang, pemilik Pulau Heisha. Pria parubaya di Xingyi di sebelahnya adalah Kaisar Iblis, pemimpin sekte Dewa Iblis. Orang lain berjubah merah adalah Cishui monster tua mengenakan pakaian emas, punggung tebal dan bahu lebar. Lelaki tua dengan kesombongan tak terbatas adalah leluhur Jinao, pemilik Pulau Jinao di Laut Barat. Ada total 6 kaisar dan raja, semuanya terbang ke benua roh sejati. Leluhur Jinao tersenyum dingin, jangan khawatir,
benua roh sejati bukanlah sarang naga dan harimau. Aku, leluhur Jin Ao, bisa keluar jika aku bisa masuk. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak punya nyali untuk menghentikanku. Itu wajar. Yang lain mengatakan bahwa Kaisar Su sangat kuat, tetapi sebenarnya Kaisar Su tidak seberapa dibandingkan denganmu. Patriark Heishui menyanjung Patriark Jin Ao. Haha, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Ye Chen itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan jika permaisuri Suan itu berani datang, aku akan mengambilnya kembali, wanita yang begitu menakjubkan, untuk menjadi istri dari leluhurku Jin Ao itu yang paling cocok. Patriark Jin Ao sering mundur, sebelum mundur, permaisuri Suan belum lahir. Hei, selain permaisuri Suan, ada juga Kaisar Bunga Iblis, yang juga menakjubkan di dunia. Heishui Lao Zusen mencibir. Oke, bawa mereka kembali bersama. Suara Patriark Jin Ao penuh dengan momentum yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya dari apa yang diinginkannya. Benua roh sejati telah tiba. Saat ini, semua orang melihat garis pantai melalui penghalang ruang angkasa. Benua langit darah, Sekte Changtian. Segalanya berjalan lancar, dan tidak perlu banyak persuasi. Para tetua dari faksi Changtian setuju untuk bergabung dengan Sekte Ye Chen, dan Suzerain Li Changtian tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini sangat sulit, saya tidak dapat selalu menyusahkan Ye Chen untuk melindungi mereka. Setelah menerima balasan dari faksi Changtian, Ye Chen dalam suasana hati yang baik, jadi dia pergi ke Chaos Dimensi. Murong Qingcheng masih belum meninggalkan kebiasaan, tetapi Kaisar Bunga Iblis mengatakan bahwa setidaknya setengah tahun, selama setahun, Murong Qingcheng akan dapat memahami hidup dan mati, memasuki alam hidup dan mati, dan menjadi mampu sepenuhnya merangsang kemampuan iblis darah ras mana di klan iblis telah diwariskan, misalnya, Kaisar Bunga Iblis mewarisi darah iblis bunga. Leluhur emas, selamat atas kepergianmu. Aku ingin tahu mengapa kamu datang ke benua roh sejati. Di benua roh sejati, keenam leluhur Jin Ao dihentikan oleh seorang pria parubaya dengan pakaian Tionghoa dengan mahkota emas di kepalanya. Leluhur Jin Ao menyeringai dan berkata sambil tersenyum Ling Tiansu, sepertinya aku tidak memerlukan izinmu untuk datang ke benua roh sejati. Pria parubaya di Huafu tidak lain adalah Kaisar Su yang terkenal di dunia, yang nama aslinya adalah Ling Tiansu. Su Huang tersenyum tipis, aku tidak butuh persetujuanku, tapi aku tidak butuh persetujuanmu untuk berhenti di sini. Mendengus. Wajah Patriark Jin Ao menjadi dingin, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Anda dapat mencoba. Menghadapi Patriark Jin Ao yang sangat kuat, kulit Su Huang seperti biasa, matanya tampak mengandung kehampaan, menelan langit dan bumi, dan auranya yang menelan gunung dan sungai tidak kalah mendominasi dari Patriark Jin Ao. Oke, saya ingin melihat seberapa banyak kemajuan yang telah Anda buat dalam beberapa dekade terakhir. Patriark Jin Ao telah mengasingkan diri selama beberapa dekade. Beberapa dekade yang lalu, Kaisar Su adalah seorang junior di matanya, dan dia masih seorang junior sekarang. Ledakan. Membuka mulutnya, Patriark Jin Ao memuntahkan gelombang cahaya keemasan ke arah Kaisar Su. Begitu gelombang cahaya keemasan muncul, seluruh dunia tampak kehilangan warnanya. Ruang dibubarkan. Patriark Jin Ao, apa menurutmu kamu bisa mengusirku dengan gelombang cahaya? Su Huang mencibir, dan mengulurkan tangan kanannya. Engah. Gelombang cahaya keemasan padam, dan tangan Su Huang sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Oke, sepertinya kamu jauh lebih kuat. Patriark Jin Ao sedikit terkejut. Dia adalah monster, dan kekuatan monster yang keluar dari mulutnya tidak kalah dengan trik biasa. Ini adalah nafas monster. 4 cara untuk memecahkan emas. Merasakan kekuatan Su Huang, leluhur Jin Ao menjadi serius dan meraihnya dengan tangan besarnya. Kekuatan telapak tangan berubah menjadi cakar naga emas, merobek langit dan bumi, sangat besar, ujung cakar yang tajam lebih menakutkan daripada senjata apapun, takut dapat merobek harta pertahanan kelas atas biasa dan menggores melalui tubuh. Bagus sekali. Berdiri dengan tangan kanannya, Su Huang menamparkan dengan telapak tangan lurus, telapak tangan raksasa emas itu juga menutupi langit dan menghalangi matahari, tak tertandingi. Ledakan. Cakar naga emas dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan dengan sengit. Kekuatan tumbukan merobek pelat lantai besar sekaligus, dan magma api tanah yang panas menyembur, dan nyala api membubung ke langit. 5 leluhur Heishui mengeluarkan gerutuan teredam, dan dengan cepat menopang energi sejati pelindung tubuh mereka. Mereka mundur puluhan mil untuk menghindari terluka oleh gelombang kejut, di bawah mereka, pegunungan kecil dimusnahkan dalam abu terbang dalam sekejap. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Konfrontasi antara dua kaisar teratas berada di luar imajinasi mereka.
Puncak Bintang 5. Dengan tangan di belakang, wajah Patriark Jin Ao menjadi gelap. Kekuatan tempur Su Huang bukanlah level tinggi Bintang 5 seperti yang dikabarkan, tetapi puncak Bintang 5. Patriark Jin Ao, aku tidak datang untuk menyusahkanmu, tapi aku hanya ingin bertanya, apa tujuanmu datang ke benua roh sejati? Su Huang bertanya tanpa ada niat untuk terus melakukan apapun. Patriark Jin Ao memikirkannya, dan berkata tujuan kunjunganku kali ini adalah untuk menghancurkan keluarga Ye, jadi aku tidak boleh melanggar pantanganmu. Kekuatan Kaisar Su membuat Patriark Jin Ao tidak berani bermoral. Jika ada hubungan antara keluarga Ye dan Sekte Kaisar Su, maka itu harus dibicarakan dalam jangka panjang. Patriark Ao belum siap untuk sepenuhnya berbalik melawan Kaisar Su. Kamu keluarga. Kaisar Su memandang Patriark Jin Ao, lalu mengukur Patriark He Shui dan 5 lainnya, mengerutkan kening, dan berkata untuk waktu yang lama, cepatlah, jangan membuat terlalu banyak masalah. Menyinggung Patriark Jin Ao dan 5 kaisar besar lainnya demi keluarga Ye, jika mereka tidak kenyang, tidak ada yang akan bosan untuk campur tangan. Oke, keluarga Ye biasa tidak akan membuang waktuku. Patriark Jin Ao melihat bahwa Kaisar Su tidak menghentikannya, jadi dia tertawa, dan ketika dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Patriark He Shui, ayo pergi, coba bertarung dengan cepat. Su Huang memberinya wajah, dan dia juga memberinya wajah. Tidak, ini Patriark Jin Ao, dan arahannya adalah Nan Zuoyu. Xuanzong, Permaisuri Xuan menemukan jejak Patriark Jin Ao dan yang lainnya, dan ketika dia menemukan bahwa Patriark Jin Ao berada di arah Nan Zuoyu, Permaisuri Xuan memiliki firasat buruk di hatinya. Selain keluarga Ye, Nan Zuoyu tidak memiliki kekuatan peringkat kelima, dan di antara mereka yang dapat memobilisasi 6 kaisar besar, hanya keluarga Ye yang hampir tidak memenuhi syarat di Nan Zuoyu. Sebuah pintu ruang muncul di depannya, dan Xuan Hou melangkah ke dalamnya. Ini adalah keluarga Ye. Ya, ada formasi yang sangat kuat yang menjaganya. Patriark Jin Ao melirik melalui formasi rantai air dan tanah dan formasi langit yang membakar naga api di luar keluarga Ye. Hancurkan. Mengangkat tangan kanannya, Patriark Jin Ao mencakar keluarga Ye. Patriark Jin Ao, apa yang ingin kamu lakukan? Di depan keluarga Ye, gerbang ruang angkasa terbuka, dan Permaisuri Xuan mendorong ke depan dengan tangan kanannya, membentuk satu demi satu gerbang ruang angkasa, menghadap cakar naga emas yang diubah oleh Patriark Jin Ao. Bang 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 bang. Cakar naga emas sekuat bambu yang patah, menghancurkan sejumlah besar gerbang ruang angkasa. Ketika mereka mendekati Xuan Hou, mereka sangat kuat, dan mereka dihancurkan oleh jari Xuan Hou. Permaisuri Xuan, aku menunggumu. Patriark He Shui terkekeh, dan berkata kepada Patriark Jin Ao, dia adalah Permaisuri Xuan yang terkenal, bagaimana menurut Patriark Jin Ao? Haha, sungguh wanita yang cantik. Patriark Jin Ao menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Kamu keluarga, apa yang terjadi? Ye Tianhao, Shen Yuqing, dan tetua Ye dari semua gunung berjalan keluar dari kediaman mereka dan melihat keluar. 7 Raja, saya belum pernah makan daging babi tetapi saya telah melihat babi berlari. Bagaimana mungkin semua orang di keluarga Ye tahu bahwa 7 orang di luar semuanya adalah raja dari dunia hidup dan mati? Siapa yang disinggung oleh keluarga Ye? Bagaimana mereka menarik 6 raja menyerang? Namun, masih belum diketahui apakah formasi keluarga Ye dapat dipertahankan. Cakar naga emas terlalu menakutkan. Semuanya, aktifkan formasi. Ye Tianhao membuat keputusan tegas dan berteriak. Apakah formasi dimanipulasi atau tidak adalah 2 hal yang berbeda. Jika seseorang memanipulasinya, kekuatan formasi akan lebih kuat. Jika tidak ada yang memanipulasinya, kekuatannya hanya dapat mencapai standar paling banyak. Saat suara Ye Tianhao turun, ratusan sosok menyebar, masing-masing berdiri di titik kontrol formasi besar. Saat berikutnya, hantu puncak gunung dihubungkan oleh hantu sungai panjang di luar rumah Ye. Ini adalah rangkaian air dan tanah fenomena kekuatan penuh dari formasi besar dapat menahan raja biasa hidup dan mati untuk waktu yang lama, bahkan jika itu adalah raja kaisar, sulit untuk menembusnya dalam 3 atau 2 pukulan. Leluhur Jin Ao, Pulau Jin Ao Anda terletak di kedalaman Laut Barat. Mengapa Anda menyerang keluarga Ye ketika Anda meninggalkan bea cukai kali ini? Jika ada yang dirugikan oleh keluarga Ye, saya dapat memberikan kompensasi untukmu. Permaisuri Xuan mengerutkan alisnya yang cantik, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur tua He Shui berkata mungkin Anda belum tahu, Ye Chen lari ke Blackwater Alliance saya dan merampok ratusan juta kristal esensi sejati kuasi rendah, 20 juta batu roh kelas atas, dan miliaran top batu roh grade. Jika Anda bisa kompensasi bukanlah kata yang buruk. Nenek moyang He Shui sangat kejam.
Ye Chen jelas mengambil lebih dari 30 juta keping kristal esensi sejati, lebih dari 5 juta batu roh kelas atas, dan kurang dari 900 juta batu roh kelas atas. Tetapi ketika mereka masuk ke mulut, mereka mengalihkannya beberapa kali, jelas dia tidak bermaksud baik, karena dia tahu bahwa tidak mungkin Permaisuri Xuan memiliki begitu banyak kekayaan. Kamu yakin? Bagaimana mungkin Permaisuri Xuan mempercayai omong kosong Patriark Heishui? Ada leluhur Jinao untuk bersaksi. Patriark Heishui menatap Patriark Jinao. Patriark Jinao mengangguk, dan berkata dengan senyum, "Hei saudara Heishui telah berjanji untuk memberi saya setengah dari Pulau Melahap. Selain itu, jika saya kembali ke Pulau Jinao bersama saya tidak dapat menghancurkan keluarga Ye, jika tidak, keluarga Ye tidak akan ketinggalan. Jangan tinggal di belakang." Monster tua berjubah kuning itu juga berkata dengan kasar, "Sebelum datang ke sini, dia sudah memenjarakan semua kera air, yang merupakan hasil dari Ye Chen yang berani menyinggung perasaannya. Dalam hal ini, kita harus bertarung." Ada embun beku di punggung Xuan. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 petik 2 tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Mendengar ini, leluhur Heishui berkata dengan kejam, "Hari ini, ketika keluarga Ye dihancurkan, ketika keluarga Ye dimusnahkan, giliran binatang kecil itu. Setelah keributan besar, Ye Chen tidak keluar, dia pasti keluar, yang membuat leluhur Heishui sangat kesal dan merasa dia tidak cukup menyegarkan." Ledakan. Nenek moyang Heishui melancarkan serangan terlebih dahulu, dan telapak petir Xuan Sui di Chong Sui Zenlei Jue digunakan, dan formasi rantai air dan tanah di sekitar keluarga Ye terguncang terus-menerus, dan retakan kecil muncul. Monster tua berjubah kuning dan yang lainnya juga meluncurkan gerakan unik mereka. Monster tua berjubah kuning itu menggosok tangannya yang besar, dan seekor naga kuning menyerbu ke dalam formasi. Pedang, cahaya pedangnya dingin, dan pemilik Heisha Pulau mendesak tengkorak hitam untuk meledak. Namun, di antara kelimanya, Raja Iblis, pemimpin Sekte Dewa Iblis, memiliki serangan paling kuat. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, tanpa diduga, raksasa-raksasa dengan tinggi 1.000 kaki terkondensasi raksasa itu berjalan ke sisi formasi dalam 2 atau 3 langkah, dan meninju, menyebabkan angin melonjak. Pintu misteri, curi langit dan ubah matahari. Betapa menakutkannya bagi 5 kaisar untuk menyerang keluarga Ye. Saat itu, Permaisuri Xuan dan Kaisar Bunga Iblis hanyalah 2 orang yang menyerang Sekte Iblis Nirvana. Melihat situasi ini, Permaisuri Xuan dengan cepat mengatur lapis demi lapis gerbang ruang angkasa di sekitar kamu keluarga. Bodhisattva lumpur tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat menyeberangi sungai, jadi jaga dirimu terlebih dahulu. Tubuh Patriark Jinao bergetar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seperti matahari kecil dengan kicauan. Patriark Jinao mencengkeram Xuan Hou dengan cakarnya, dan cakar naga emas itu merobek langit dan bumi. Laut iblis yang kacau, pulau teratai. Pengadilan kematian. Formasi keluarga Ye terhubung dengan pikiran dan pikiran Ye Chen. Ketika formasi diserang, Ye Chen segera merasakannya. Dengan kilatan tubuhnya, Ye Chen menghancurkan kehampaan dan bergegas ke benua roh sejati dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap langkah yang diambilnya berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Apa yang telah terjadi? Ye Chen tidak mengatakan apa yang terjadi. Demon Flower Emperor sedikit bingung, tapi masih mengikuti Ye Chen jauh. Patriark Heishui, monster tua berjubah kuning, kalian berdua sudah mati. Ada niat membunuh yang dingin di mata Ye Chen. 5 kaisar agung menyerang keluarga Ye, tetapi trik Xuan Hou untuk mencuri langit dan mengubah matahari tidak dapat menghentikannya sama sekali. Setelah beberapa saat, gerbang ruang yang mengelilingi keluarga Ye semuanya hancur. Aktifkan formasi surga pembakaran naga api. Ye Tianhao berdiri di depan formasi inti, menuangkan energi sejati ke dalam formasi. Pegang kepala tinggi-tinggi. Di luar keluarga Ye, naga api menyerbu satu demi satu, menggelengkan kepala dan ekornya, dan membunuh 5 leluhur Heishui. Trik kecil. Nenek moyang Heishui mencibir, dan menamparkan kepala naga api dengan telapak tangannya, membunuhnya dengan mudah. Naga api lainnya tidak dapat melakukan apapun pada 4 kaisar besar, paling banyak mereka dapat menunda waktu. Keluarga Ye dalam bahaya. Benar-benar orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Kekuatanmu sebenarnya telah mencapai level tinggi bintang 5. Dalam pertarungan melawan Permaisuri Xuan, Patriark Jinao tidak habis-habisan, tetapi meskipun demikian, dia menunjukkan 60% hingga 70% dari kekuatannya,
tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa dia secara bertahap tidak dapat menekan lawan. Saling satu sama lain. Ekspresi Permaisuri Xuan menjadi semakin bermartabat. Patriark Jin Ao pantas menjadi Patriark Jin Ao meskipun situasi pertempuran tampaknya terbagi rata. Dia tahu bahwa lawannya tidak habis-habisan diperkirakan, dia bahkan tidak menunjukkan 80% dari kekuatannya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, cara menggunakan rahasia spasial untuk melawan lawan, lawan selalu dapat menyelesaikannya dengan mudah. Langit penuh dengan salju. Tiba-tiba, Permaisuri Xuan mengesampingkan seni bela diri luar angkasa dan melepaskan seni bela diri mendalam Ice Wind Fusion. Salju beterbangan di seluruh langit, dan kepingan salju berbentuk heksagonal, setiap kepingan salju tampak dikompresi oleh gunung es. Udara beku yang mengerikan dilepaskan ketika udara beku menyebar, ruang itu retak beberapa daerah di mana udara beku relatif terkonsentrasi membentuk angin puyuh udara beku, bergegas menuju Patriark Jin Ao pergi. Bentuk dasar dari seni bela diri esoteris tingkat atas. Patriark Jin Ao terkejut. Seni bela diri esoterik tingkat atas adalah seni bela diri super yang dibuat berdasarkan dua seni esoterik yang sempurna. Patriark Jin Ao dapat mengatakan bahwa misteri es dan misteri angin Permaisuri Xuan telah selesai, jika bukan karena perpaduan yang tidak lengkap. Kekuatan trik ini bisa ditingkatkan beberapa kali lipat, meski begitu. Salju ini penuh dengan langit dan bumi, dan itu sudah dapat dianggap sebagai seni bela diri esoteris tingkat atas, dan kekuatannya dapat mengguncang dunia. 9 istana armor tak terlihat. Tidak berani meremehkan gerakan ini, Patriark Jin Ao berteriak, dan seberkas besar cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, membentuk 9 keping baju besi emas, tersusun dalam 9 istana, menjaga Patriark Jin Ao di dalamnya. Peras, peras, udara yang membekukan menenggelamkan Patriark Jin Ao, dan ketika kepingan salju heksagonal jatuh pada 9 keping baju besi emas, terdengar semburan suara teredam. Saat suara teredam menyebar, udara beku yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dengan gila-gilaan, menyebabkan 5 leluhur Hei Sui yang berada ratusan mil jauhnya tiba-tiba merasakan kedinginan, esensi sejati pelindung tubuh atau kekuatan iblis pelindung tubuh telah mencapai batasnya. Ledakan, bumi berguncang, sebuah gletser dengan ketinggian ratusan kaki menghantam tanah, dan pusat gletser itu samar-samar memancarkan sedikit cahaya kemasan, berkedip tanpa batas. Itu benar-benar menyegel leluhur Jin Ao di dalam. Nenek moyang Hei Sui penuh dengan ketidakpercayaan. Permaisuri Xuan pantas menjadi salah satu orang yang paling tertutup. Tidak ada yang tahu di mana garis bawahnya. Raja Iblis, pemimpin sekte Dewa Iblis, berkata dengan hati-hati. Kekuatan superfisial Permaisuri Xuan diketahui oleh sebagian besar raja di alam hidup dan mati. Ini mungkin tentang rata-rata bintang 5, tapi kali ini, kekuatan yang diungkapkan oleh Xuan Hou jelas setinggi bintang 4. Dan langkah terakhir penuh dengan langit dan bumi, itu benar-benar memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Tidak mengherankan, Permaisuri Xuan menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Aku khawatir aku tidak bisa menyegelnya. Permaisuri Xuan tidak begitu optimis, kekuatan Patriark Jin Ao tidak dapat dibekukan dalam es, bahkan jika Kaisar Su datang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Patriark Jin Ao. Benar saja, segera setelah sebuah pikiran melintas di benak Xuan Hou, beberapa celah terbuka di permukaan gletser, dan celah itu melebar. Saat berikutnya, dengan keras, seluruh gletser meledak, dan leluhur Jin Ao keluar dengan utuh. Sepotong baju besi emas, berkilauan, dengan jejak air es yang menetes. Ini langkah yang bagus, dan sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Patriark Jin Ao adalah Patriark binatang buas yang jauh lebih tua dari Patriark Naga Hitam. Darah naga dan kura-kura. Karena cangkang kura-kura dikembali lahir dengan pola 9 istana, pemahamannya jauh lebih tinggi daripada monster, dan hampir tidak kalah dengan manusia, memiliki reputasi yang hebat. 4 cara memecahkan emas, langit akan runtuh. Mengayunkan cakar, ruang meledak berulang kali, memberi orang perasaan bahwa langit runtuh, pilar hilang, kerak bumi pecah, dan medan magnet berubah, membuat orang tidak dapat berdiri dengan kokoh. Patriark Jin Ao, kamu adalah orang yang akan memasuki peti mati. Dan kamu tidak takut kehilangan muka jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Pada saat ini, sekuntum bunga hitam yang sangat besar terbang di atas, menghalangi gerakan pamungkas Patriark Jin Ao. Cakar naga emas merobek sebagian besar bunga hitam, dan akhirnya kekuatannya habis, energi agung dihembuskan vakum bersih, membuat hitam bunga utuh kembali. Siapa? Patriark Jin Ao melihat ke arah sumber bunga hitam yang berterbangan. Tinggi di langit, seorang pria dan seorang wanita terbang di atas. Pria itu berpakaian biru dan berusia awal 20-an. Wanita itu mengenakan jubah hitam yang cantik dan tampak glamor.
Itu adalah Ye Chen dan Kaisar Bunga Iblis. Leluhur emas, mereka adalah Ye Chen dan Demon Flower Emperor. Patriark He Shui mengirimkan suara ke Patriark Jin Ao. Kaisar Bunga Iblis, ya, karena kamu di sini, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Patriark Jin Ao tertawa, sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen dan Kaisar Bunga Iblis, seolah-olah Xuan Hou dan Kaisar Bunga Iblis sudah dekat teman benda di sakunya, dan Ye Chen, hanyalah orang mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Dikatakan bahwa leluhur Jin Ao mampu melakukan segala cara, tapi aku tidak percaya. Saudari Yan, kamu dan Ye Chen membunuh kelima orang itu, dan aku akan berurusan dengan lelaki tua ini. Kaisar Bunga Iblis berkata kepada Permaisuri Xuan dan Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku yakin aku bisa menangani mereka berlima, dan Patriark Jin Ao akan menyerahkannya kepada dua senior. Jelas tidak mudah bagi Mo Huahuang untuk berurusan dengan Patriark Jin Ao sendirian. Huahuang dan Xuan Hou lemah, dia bisa melihat kekuatan bertarung Patriark Jin Ao. Sangat menakutkan. Ketiganya bersama-sama, nenek moyang Jin Ao mencibir, dan meraihnya dengan tangannya yang besar cakar naga emas menutupi Xuan Hou, Kaisar Bunga Iblis dan Ye Chen, dengan kesombongan yang tak terbatas. Pergilah. Dengan gerakan dari tangan Kaisar Bunga Iblis besar itu bergerak dalam kehampaan dan menyentuh cakar naga emas. Ye Chen, karena kamu percaya diri, berhati-hatilah. Kaisar Bunga Iblis berkata kepada Ye Chen. Ini baik. Dalam sekejap, Ye Chen muncul tepat di depan lima leluhur He Shui. Patriark He Shui, monster tua berjubah kuning, aku melepaskanmu terakhir kali, tapi aku tidak berharap kamu ceroboh. Kamu ingin menghancurkan keluarga Ye, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Aura pembunuh di tubuh Ye Chen melesat langsung ke langit. Kamu adalah Ye Chen, berhati-hatilah agar Feng Da menjulurkan lidahnya. Kaisar Heisha, pemilik Pulau Heisha, mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina. Ye Chen, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami berlima dengan kekuatanmu sendiri? Biarkan aku memberitahumu. Terakhir kali aku tidak keluar semua. Dalam hal kekuatan, aku, monster tua berjubah kuning, mungkin tidak kalah darimu. Mengenai kejadian hari itu, monster tua berjubah kuning itu selalu merenung, pikirnya. Jika dia berhati-hati dan waspada terhadap serangan jiwa Ye Chen, agar tidak melukai jiwanya, dia ada di sini untuk membalas rasa malunya hari ini. Ye Chen, kamu seharusnya memikirkan hari ini ketika kamu mengobrak-abrik kristal esensi sejati dari aliansi air hitamku. Hari ini, kami tidak hanya akan menghancurkan keluarga Yemu, tetapi juga mencabik-cabikmu. Nenek moyang He Shui begitu mengesankan, dia tidak berpikir bahwa Ye Chen memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan mereka berlima. Benarkah? Pertarungan hidup dan mati hari ini, mari kita lihat siapa yang memercikkan darah 5 langkah. Memegang gagang pedang dingin di tangannya, mata Ye Chen berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Di dalam keluarga Ye, langit telah lama terbalik. Chen Er kembali, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dia bisa menangani 5 kaisar besar sendirian? Beberapa tetua keluarga Ye khawatir. Insiden ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Ye Chen, tetapi juga untuk kelangsungan hidup kamu keluarga Kaisar Da Feng akan datang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya, tidak ada cara lain sama sekali, mereka secara alami berharap Ye Chen dapat mengusir musuh, tetapi harapannya terlalu tipis. Saudaraku, bunuh mereka. Ye Xuan meraung, meskipun dia telah membunuh orang sebelumnya, dia juga memiliki banyak aura pembunuh. Kami tidak berdaya, semuanya tergantung pada Chen Er. Ye Tianhao menatap Ye Chen di luar tanpa berkedip, keringat menetes di dahinya, dan di sampingnya, Shen Yuqing juga sangat gugup dan menahan napas. Hanya Ye Chen, aku akan menjatuhkannya. Kaisar Iblis, pemimpin Sekte Dewa Iblis, adalah yang pertama menyerang, dengan pikiran, raksasa setinggi 1000 kaki itu berjalan menuju Ye Chen, meninjunya, dan memasuki naga dengan penuh semangat. Memanggil, bidang pedang Ye Chen telah dilepaskan, dan tubuhnya bergerak keluar, ketika dia muncul, dia berada di belakang raksasa, ada lubang kecil di perut raksasa itu, dan energi pedang meluap. Membunuh. Ye Chen mengirimkan pedang rahasia pembunuh jejak ke arah Patriark He Shui. Pada saat yang sama, mata vertikal perak di antara alisnya terbuka dan menembakkan sinar perak. Kecenderungan diturunkan menjadi cahaya pedang juga meningkat jauh lebih cepat. Nenek moyang He Shui memiringkan kepalanya ke belakang, berdarah dari 7 lubangnya, dia telah bersiap untuk serangan jiwa Ye Chen untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa dibandingkan dengan yang terakhir kali,
serangan jiwa Ye Chen tidak hanya banyak, lebih cepat, tetapi juga jauh lebih kuat. Teknik rahasia pertahanan tidak punya waktu untuk digunakan sepenuhnya, dan itu dipukul. Tidak baik, nenek moyang He Shui meraung di dalam hatinya. Energi pedang yang tak terlihat hendak melewati kepala Patriark He Shui. Dengan aku di sini, bagaimana kamu bisa lancang? Pada saat kritis, leluhur jubah kuning mengeluarkan jari sutra giok emas. Kekuatan jari seperti sutra memblokir energi pedang yang tak terlihat, dan akhirnya, kekuatan jari sutra menghilang, dan energi pedang tak terlihat juga dilemahkan oleh kekuatan besar. Tanda pedang yang menembus terpotong di tengkoraknya, dan jejak otak terciprat, tetapi dia tidak bisa membunuh Patriark He Shui. Ye Chen, matilah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Kaisar Setan Bumi, Kaisar Setan Hitam, monster tua Cishui, dan 3 kaisar besar bergabung untuk menyerang Ye Chen. Ilmu pedang Bagua punah. Ye Chen tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan pedang Scorpio terbang keluar, berubah menjadi 64 bayangan pedang di udara, dan bayangan pedang bergabung satu sama lain, langsung berubah menjadi formasi pedang 8 diagram. Saat formasi pedang gosip terbentuk, energi pedang yang menakjubkan menembus Jiuxiao. Pergilah. Dengan satu ujung pedang, formasi pedang gosip seperti gambar raksasa, menutupi 3 kaisar iblis, tidak peduli bagaimana mereka mengelak, mereka tidak akan pernah lepas dari serangan formasi pedang gosip. Gosip, yang menyiratkan yin dan yang, membalikkan alam semesta. Serangan macam apa ini? Kaisar Iblis Bumi, Kaisar Heisha, dan monster tua Cishui semuanya tampak ngeri. Mereka menemukan bahwa susunan pedang gosip tidak hanya mengunci ruang, tetapi juga menyebabkan kekacauan pada yin dan yang. Ketika yin dan yang berada dalam kekacauan, semuanya dalam kekacauan. Ruang ditutupi oleh lingkaran hitam dan putih yang saling terkait bayangan yin dan yang. Ye Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Yujiansu adalah ilmu pedang magis. Semakin tinggi alamnya, semakin mengerikan mematikan yang diberikannya. Ilmu pedang biduk dikombinasikan dengan domain pedang atas sudah menjadi salah satu gerakan pembunuhan terkuat Ye Chen, tapi dibandingkan dengan ilmu pedang kepunahan 8 diagram, tidak diragukan lagi tidak signifikan. Ilmu pedang kepunahan 8 diagram murni tidak lebih lemah dari ilmu pedang biduk ditambah domain pedang. Setelah digabungkan dengan domain pedang, kekuatan ilmu pedang kepunahan 8 diagram lebih dari beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Lebih penting lagi, kekuatan jiwa Ye Chen meningkat pesat setelah kultivasinya mencapai tingkat milenium, dan kekuatan ilmu pedang kekaisaran juga meningkat. Kombinasi keduanya membuat ilmu pedang pemusnahan gosip ini sangat menakutkan. Engah, suara seperti gelembung terdengar, dan Kaisar Iblis Bumi dan Kaisar Heisha terbang keluar dengan daging dan darah berdarah, aura mereka samar-samar hadir. Adapun monster tua Cishui yang paling lemah, dia langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh susunan pedang gosip, dan dia abadi dia, yang belum mencapai alam kelahiran kembali dari setetes darah, benar-benar jatuh di bawah serangan teknik pedang pemusnahan 8 diagram. Bagaimana ini mungkin? Monster tua berjubah kuning itu menatap dengan mata terbelalak. Sangat sulit bagi Raja Fengdi untuk membunuh Raja Fengdi. Meskipun monster tua Cishui hanyalah kekuatan tempur tingkat rendah bintang 5, kecil kemungkinannya dia tidak akan bisa melakukannya menangkap satu gerakan dan jatuh langsung. Untuk membunuh monster tua Cishui dengan satu pukulan, kekuatan tempur setidaknya harus setinggi bintang 5. Terakhir kali dia bertarung dengan Ye Chen, lawannya hanya media bintang 5. Mengapa dia tiba-tiba mencapai level tinggi bintang 5 ini masih mengancam jiwa? Ye Chen, kamu berani membunuh monster tua Cishui. Apakah kamu tahu bahwa kamu membuat kesalahan besar? Monster tua berjubah kuning tidak dapat menerima pemandangan ini, dan leluhur He Shui tidak dapat menerimanya. Seorang kaisar terbunuh begitu saja. Hanya ada begitu banyak kaisar di seluruh dunia roh sejati. Satu mati, satu kurang. Ye Chen membunuh monster tua Cishui bagi leluhur He Shui. Itu adalah kejahatan. Lelucon, apakah kamu hanya diizinkan membunuhku dan tidak diizinkan membunuhmu? Hari ini, kalian semua akan mati. Formasi pedang 8 diagram terbentuk kembali, dan pertama menyerang Patriark He Shui. Aku bertengkar denganmu. Arus listrik yang kuat meletus dari leluhur He Shui, seperti bola lampu besar. Dengan ledakan, seperti ratusan guntur berkumpul dan meletus, celah meledak dari susunan pedang 8 diagram, dan bayangan darah keluar di sepanjang celah setelah keluar. Pada saat kritis, leluhur He Shui menggunakan teknik tabu di Chongsui Zenlei Jue, dan melarikan diri dari langit dengan biaya membakar basis kultivasinya. Itu menyebabkan saya kehilangan setengah dari kultivasi saya, dan saya tidak bisa menebus kultivasi ini. Saya hanya bisa berlatih lagi. Saya benci itu. Harga yang harus dibayar untuk melakukan teknik tabu sangat tinggi.
Karena, pembakaran ini, hanya tersisa kurang dari 700 tahun, dan kebencian terhadap Ye Chen di dalam hatinya tidak dapat terhapus dalam kehidupan ini. Bisakah kamu melarikan diri? Bagaimana mungkin Ye Chen membiarkan leluhur He Shui benar-benar melarikan diri, dan formasi pedang gosip terus mengejar dan membunuhnya? Ah, Patriark Jin Ao, selamatkan hidupku. Patriark He Shui berteriak dan bergegas ke arah di mana Patriark Jin Ao berada. Oke, Patriark Jin Ao berperang melawan Mo Huahuang dan Permaisuri Xuan sendirian, dan tampaknya terbagi rata. Melihat Patriark He Shui melarikan diri, dia berkata, Ye Chen, selamatkan hidupnya, dan aku tidak akan menghancurkan keluarga Ye Mu, Ayam dan Guk-Guk akan tidak tinggal. Sebelum Patriark Jin Ao bisa menyelesaikan kata-katanya, Patriark He Shui berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan teknik pedang pemusnahan Bagua sangat mencengangkan, itu bisa disebut teknik pedang yang harus dibunuh. Matilah kau. Kilatan energi hijau melintas di wajahnya, dan tubuh Patriark Jin Ao tiba-tiba membengkak, berubah menjadi monster yang terlihat seperti naga, bukan naga, dan kura-kura tetapi bukan kura-kura, meregangkan anggota tubuhnya, tanah retak, hanya untuk mendengar suara gemuruh, leluhur Jin Ao berubah menjadi binatang Jin Ao raksasa, dan bergegas menuju Ye Chen, mengabaikan serangan Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan. Orang tua ini benar-benar tahan. Kaisar Bunga Iblis secara alami tidak akan membiarkan Patriark Jin Ao menyerang Ye Chen, karena tangannya membentuk segel dengan cepat, bunga iblis berakar di tanah, dan tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mengikat Patriark Jin Ao dengan erat. Buka untukku. Nenek moyang Jin Ao sangat kuat, anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan, dan tanaman merambat iblis tiba-tiba patah sedikit demi sedikit. Langit penuh dengan salju. Langkah pembunuhan Permaisuri Xuan datang, semburan udara beku yang tak terhitung jumlahnya, dan Patriark Jin Ao membeku meskipun Patriark Jin Ao tidak dapat terluka, setidaknya dia bisa menghentikan lawan untuk sementara waktu. Terima kasih dua senior. Ye Chen tidak berpikir dia bisa bersaing dengan Patriark Jin Ao, pertahanan lawan, bahkan ilmu pedang kepunahan Bagua, mungkin tidak bisa menembus. Suara mendesing. Bergerak dalam kehampaan, Ye Chen mengejar monster tua berjubah kuning itu. Monster tua berjubah kuning melarikan diri dengan cepat, melihat monster tua Cishui dan leluhur He Shui telah mati di tangan Ye Chen satu demi satu, dia merasa tidak enak dan segera melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Monster tua berjubah kuning, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin Ye Chen sampai ke telinga monster berjubah kuning itu. Monster tua berjubah kuning meraung Ye Chen, malapetaka ras alien sudah dekat. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan menghadapi perang salib raja-raja di seluruh dunia. Jangan memikirkan hal lain. Kamu adalah kaisar, dan aku adalah kaisar. Ketika kamu datang untuk membunuhku, mengapa kamu tidak memikirkan bencana ras alien? Aku, Ye Chen, tidak pernah memprovokasi orang, tapi aku tidak akan melakukannya demi apa yang disebut situasi keseluruhan, korbankan dirimu, si pembunuh akan membunuhnya selamanya, hari ini, kamu pasti akan mati. Hati Ye Chen untuk membunuh monster tua berjubah kuning itu sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, tidak pernah ada martabat kompromi. Baik itu ras asing atau ras manusia, selama itu adalah musuh, tidak ada belas kasihan. Perbedaan apapun, sebaliknya, jika dia mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia ketika akhir dunia datang. Hanya ketika dia masih hidup, dia dapat memiliki kemungkinan tak terbatas. Bis, kamu sama sekali tidak layak menjadi manusia. Monster tua berjubah kuning putus asa, jarak antara dia dan Ye Chen dipersingkat dengan cepat. Ye Chen, yang mahir dalam misteri ruang, sama sekali tidak sebanding dengannya. Hancurkan dunia. Formasi pedang gosip terbentuk, dan Ye Chen dengan cepat menunjukkan jari pedangnya. Ledakan. Monster tua berjubah kuning tidak sebanding dengan leluhur He Shui dan monster tua di Cishui. Kekuatan tempurnya setinggi bintang 5, yang maha kuasa, hanya dapat melemahkan sebagian dari kekuatannya, dan sebagian besar kekuatannya masih meledak di belakang monster tua berjubah kuning, membuatnya terbang keluar. Itu jauh sekali. Monster tua berjubah kuning yang memuntahkan darah tidak menyerah, dan terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi dengan bantuan dampaknya. Sangat sulit untuk dibunuh. Ye Chen membuka mata vertikal peraknya di antara alisnya, dan menembakkan sinar perak. Monster tua berjubah kuning itu terhuyung-huyung, dan kecepatannya tidak melambat. Ternyata dia sudah lama waspada terhadap serangan jiwa Ye Chen, dan dia menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa selangkah lebih maju. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia memancarkan cahaya jiwa kedua. Cahaya jiwa ketiga. Selain cahaya jiwa yang digunakan pada Patriark He Shui sebelumnya,
Ye Chen menggunakan cahaya jiwa sebanyak 4 kali, tetapi dengan kekuatan jiwanya, dia hanya dapat menggunakannya 5 kali. Setelah 5 kali, dia akan berakhir dengan konsumsi jiwa tidak ada satupun dari 10 kekuatan tempur, jadi sangat tidak mungkin untuk menggunakannya untuk kelima kalinya. Untungnya, setelah menerima cahaya jiwa 3 kali, jiwa monster tua berjubah kuning itu terluka parah, dan dia tidak bisa mengendalikan esensi aslinya dengan sempurna, dan kecepatannya secara tak terlihat berkurang banyak. Mati. Dengan kultivasi 1000 tahun, Ye Chen dapat mengaktifkan teknik pedang pemusnahan gosip berkali-kali tanpa ragu, membombardir monster tua berjubah kuning di depannya berkali-kali. Selama pengeboman ke-7, monster tua berjubah kuning yang telah melintasi Laut Cina Selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi kabut darah, tetapi kabut darah memadat lagi dan berubah menjadi monster tua berjubah kuning lagi. Apakah ini alam kelahiran kembali dari setetes darah? Ye Chen tersentak. Sangat sulit untuk membunuh kaisar. Dia secara alami mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk dibunuh. Jika dia tidak mahir dalam rahasia ruang angkasa, bahkan jika kekuatan tempurnya lebih kuat daripada monster jubah kuning, dia tidak akan bisa bertahan, lawan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lawan melarikan diri. Ye Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Monster tua berjubah kuning memiliki suara serak. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Bergerak, Ye Chen akhirnya menyusul monster tua berjubah kuning itu dan menghentikannya. Daluo Huangpao, meledak. Monster tua berjubah kuning itu tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, berubah menjadi jubah kuning berukuran beberapa mil, tiba-tiba menyelimuti Ye Chen, dan kemudian meledak tiba-tiba, gelombang kejut yang dihasilkan saling tumpang tindih, dan sebuah lubang besar ditiup dari dua langit di atas kepalanya langsung ke langit berbintang. Haha, tidak semudah itu membunuhku. Sekarang kamu akan lumpuh jika kamu tidak mati. Monster tua berjubah kuning merasa senang. Dia berpikir bahwa dia bukan tandingan Ye Chen, jadi dia menunjukkan kelemahannya dan memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika Ye Chen melukainya berkali-kali, dia menahan diri. Pukulan akan membunuh, jangan beri lawan kesempatan, tapi dia juga membayar harga yang sangat mahal. Serangan Ye Chen mengandung niat pedang untuk menghancurkan, yang sulit untuk dihilangkan. Selain itu, luka pada jiwa bisa dikatakan lebih banyak luka. Tidak ada yang namanya beberapa tahun, sulit untuk sembuh sama sekali dengan penyembuhan. Selain itu, jubah kuning Daluo ini juga merupakan harta langka dan berkualitas tinggi yang diperolehnya secara kebetulan. Tapi semuanya sepadan, selama kamu membunuh Ye Chen dan menghancurkan Luo Huangpao yang besar, jadi apa? Daluo Huangpao berubah menjadi abu terbang dalam gelombang kejut ledakan, dan nyala api bahkan melelehkan ruang monster tua di Huangpao batuk beberapa suap darah, dengan senyum di wajahnya. Seharusnya mati, gumamnya, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang monster tua berjubah kuning itu. Mustahil, monster tua berjubah kuning itu tanpa sadar menoleh. Yang menyambutnya adalah susunan pedang gosip dengan aura kepunahan, menutupinya di udara. Kehilangan Luo Huangpao yang besar, ditambah luka seriusnya sendiri. Kekuatan tempurnya kurang dari 50%. Monster tua berjubah kuning itu hanya sempat berteriak dan berubah menjadi kabut darah berusaha menggeliat keras, tapi sayangnya kehancuran di atas niat pedang terlalu kuat, dan kabut darah menggeliat beberapa kali tetapi gagal. Ye Chen tidak memberikan kesempatan kepada monster tua berjubah kuning itu, formasi pedang gosip meledakkan kabut darah menjadi abu, dan tidak mungkin menyimpan setetes darah pun. Monster tua berjubah kuning mati, tetapi cincin roh penyimpanannya tetap ada. Satu-satunya cincin roh penyimpanan yang dapat dipertahankan di bawah teknik pedang pemusnahan gosip adalah cincin roh penyimpanan tingkat atas atau cincin roh penyimpanan tingkat atas. Tentu saja, cincin roh penyimpanan tingkat atas, robet monster tua sebagian besar cincin roh penyimpanan bukanlah cincin roh penyimpanan kelas atas, tetapi harus menjadi cincin roh penyimpanan kelas atas. Mengulurkan tangannya untuk menarik napas, cincin roh penyimpanan yang berkilau mendarat di tangan Ye Chen. Monster tua berjubah kuning adalah seorang raja, dan kekuatan jiwanya tidak jauh lebih lemah dari Ye Chen. Ye Chen tidak terburu-buru untuk menghapus jejak jiwa pada cincin roh penyimpanan. Setelah menyingkirkan cincin roh penyimpanan, dia berbalik langsung ke selatan Zuo Yu terbang menjauh. Setelah waktu yang singkat, keduanya telah meninggalkan Nan Zuo Yu. Yang dibunuh oleh Ye Chen tampaknya adalah kaisar. Jika kamu bisa membunuh kaisar, apakah Ye Chen juga kaisar? Begitu Ye Chen pergi, dua orang muncul dari pegunungan di bawah, keduanya adalah penguasa alam laut roh, tetapi pada saat ini, mereka saling memandang dengan wajah ngeri.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Fengdi bertarung dan jatuh. Anda harus tahu bahwa Raja Alam Hidup dan Mati sudah menjadi sosok yang tinggi bagi mereka, dan Raja Fengdi adalah sosok legendaris. Kembali di Nanzuoyu, Ye Chen menemukan bahwa Kaisar Iblis dan Kaisar Heisha telah melarikan diri. Kekuatan Kaisar Iblis Bumi dan Kaisar Heisha tidak kalah dengan monster tua berjubah kuning, dan mereka juga berada di alam kelahiran kembali dari setetes darah, tidak mungkin untuk sepenuhnya membunuh mereka dengan ilmu pedang pemusnahan gosip. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 Kaisar Agung, Patriark Jin Ao, Kaisar Mohua, Permaisuri Xuan, dan Ye Chen. Domain pedang. Energi sejati Ye Chen meledak, dan pedang itu dilepaskan di luar domain, menutupi leluhur Jin Ao. Patriark Jin Ao merasakan tekanan di seluruh tubuhnya meningkat pesat. Postur cakar naga yang diayunkan agak cacat, menghancurkan puncak gunung berkeping-keping. Benci. Sangat sulit bagi Patriark Jin Ao untuk bertarung sendirian melawan 3 kaisar besar. Jika itu hanya jenis kaisar penyerang yang kuat, Patriark Jin Ao tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Pembelaannya membuatnya tak terkalahkan secara alami, tetapi Ye Chen bertiga terlalu khas. Bunga iblis dari Kaisar Bunga Iblis dapat menyerap kekuatan iblisnya dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir untuk menyerangnya. Akibatnya, kekuatan monsternya menurun sepanjang waktu, dan misteri spasial Xuan Hou dan misteri fusi angin es membuatnya merasa bingung. Tidak ada cara untuk mengerahkan kekuatannya sendiri hingga batasnya. Bidang pedang Ye Chen mencapai tingkat ketiga, dan dia langsung mengejar Kaisar Pedang King Yun. Kendala pada dirinya bahkan lebih besar, dan kekuatan tempurnya hanya dapat digunakan hingga 80% atau 90%. Jika bukan karena pertahanannya yang tinggi, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Patriark Jin Ao, kembalilah ke Pulau Jin Aomu. Kaisar Bunga Iblis berkata terus terang. Kaisar Bunga Iblis, Permaisuri Xuan. Ye Chen, ingat kalian bertiga untukku. Patriark Jin Ao berubah kembali menjadi bentuk manusia, wajahnya berubah biru dan putih, dan menjadi marah karena malu. Meninggalkan kalimat yang kejam, Patriark Jin Ao menerobos udara dan terbang keluar dari domain pedang Ye Chen. Won, kamu keluarga. Semua orang bersorak. 6 kaisar feodal besar menyerang keluarga Ye, dan pada akhirnya, 3 tewas, 2 melarikan diri dan 1 melarikan diri. Harus dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, mulai sekarang, tidak ada yang berani menyerang keluarga Ye lagi. Keluarga Ye kami memiliki Ye Chen. Dominasi diharapkan. Para tetua keluarga Ye sedang dalam suasana hati yang bergejolak. Sudah berapa lama sejak Ye Chen menjadi Raja Alam Hidup dan Mati, tetapi dalam waktu sekitar setengah tahun, Ye Chen telah mencapai tingkat kaisar, apalagi di era ini, bahkan di zaman kuno, itu mengejutkan. Tidak hanya semua orang di keluarga Ye, tetapi Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan juga bergumam di dalam hati mereka tentang kemajuan Ye Chen. Kaisar Bunga Iblis tersenyum dan berkata kekuatanmu saat ini tidak jauh lebih lemah dariku. Sepertinya ada banyak hal yang bisa membantumu di masa depan, terlalu banyak. Pertumbuhan Ye Chen terlalu luar biasa. Sementara Kaisar Bunga Iblis terkejut, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia membuat taruhan yang tepat. Dengan kecepatan peningkatan cepat Ye Chen mungkin bisa membalikkan keadaan dan menjadi tak terkalahkan di dunia saat ras alien sedang dalam malapetaka. Bukan tidak mungkin bisa melewati jalan buntu jika Anda memiliki ras asing dan berlatih selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Ye Chen, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkanmu mulai sekarang. Ada senyuman di belakang Xuan, kekuatan tempur tingkat lanjut bintang 5 hampir menjadi kekuatan tempur teratas di dunia roh sejati. Sedangkan untuk Raja Bintang 6 itu, jumlahnya sangat sedikit. Tidak peduli apa, Ye Chen masih ingin berterima kasih kepada 2 senior atas bantuan mereka. Tanpa Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan, meskipun Ye Chen memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga Ye tidak mati, aliansi air hitam telah tidak ada pemimpin, dan Pulau Melahap tidak sebaik kita bertiga membaginya secara merata. Mendengar Ye Chen berbicara tentang Pulau Melahap, Kaisar Bunga Iblis mengangguk, Pulau Melahap sangat penting. Saya telah memikirkannya sejak lama, jadi saya mengirim utusan untuk menguji leluhur Heishui. Tanpa diduga, Anda mengambil langkah pertama dan merampok Blackwater Alliance. Perbendaharaan kristal esensi sejati Anda, kultivasi Anda saat ini hampir 1000 tahun. Oke, Ye Chen mengangguk. Permaisuri Xuan berkata Pulau Melahap terlalu berbahaya. Jelas tidak mungkin mengikuti jalur aliansi air hitam. Para prajurit di Pulau Melahap semuanya tertipu. Jika mereka ingin mengambil alih Pulau Melahap, mereka tidak boleh mengikuti jalur aslinya, jika tidak maka akan mudah menimbulkan kemarahan publik.
Mungkin beberapa karakter kuat akan muncul darinya dan menunggu untuk kesempatan membalas dendam terhadap mereka. Mereka tidak takut, tetapi mereka masih memiliki kekuatan sendiri. Ye Chen berkata, saya punya rencana sejak lama. Setelah mengambil alih Pulau Melahap, saya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia Pulau Melahap. Setelah masuk, prajurit hanya perlu membayar beri kami sebagian kecil dari kristal esensi sejati, sehingga mereka dapat meninggalkan Pulau Melahap dalam waktu sesingkat mungkin, dan mereka tidak akan dapat meninggalkan Pulau Melahap seumur hidup, dan mereka sendiri dapat menghasilkan banyak uang. Jumlah kristal esensi sejati yang disediakan oleh setiap orang semakin sedikit, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang akan memasuki Pulau Melahap, dan jumlah totalnya juga akan meningkat. Di Pulau Melahap, Anda perlu membayar 10.000 yuan kristal esensi sejati untuk keluar dari alam ekstrim bintang, 50.000 yuan untuk alam laut spiritual, dan 100.000 yuan untuk Raja Setengah Langkah. Ye Chen tidak dapat mengendalikan ini kristal esensi sejati, karena itu untuk Roh Kudus Pulau Pemakan. Jika memungkinkan, Ye Chen memutuskan untuk berdiskusi dengan Roh Kudus Pulau Pemakan dan mengurangi jumlahnya. Bagi mereka yang berkultivasi di alam bintang, bayar 1.000 yuan, dan jika Anda berkultivasi di Laut Roh, bayar 5.000 yuan, setengah Raja Langkah membayar 10.000 yuan. Lagi pula, pusat kekuatan tingkat bintang, rata-rata, hanya dapat memadatkan sekitar 15 kristal esensi sejati di Pulau Melahap 1 bulan, dan 10.000 kristal esensi sejati terlalu banyak. Untuk 1.000 yuan, Anda bisa keluar dalam 5 atau 6 tahun, dan hal yang sama berlaku untuk kekuatan permukaan laut spiritual dan Raja Setengah Langkah. Rencana ini tidak buruk. Kaisar Bunga Iblis memikirkannya dan berpikir itu layak. Permaisuri Xuan juga mengangguk, dan berkata dalam hal ini, kita akan membentuk aliansi di dekat Pulau Melahap, dan kita bertiga masing-masing akan meninggalkan tubuh spiritual di sana untuk mencegah siapapun membuat masalah. Mereka bertiga adalah raja, dan bahkan jika tubuh spiritual hanya memiliki 30% dari kekuatan tempur tubuh, mereka setara dengan raja teratas. Ayo pergi, ayo mulai sekarang, tidak baik selangkah lebih maju dari kaisar lain. Kaisar Bunga Iblis segera berkata, ini baik. Setelah dengan santai mengaku kepada semua orang di keluarga Ye Chen dan Permaisuri Bunga Iblis Xuan bergegas ke aliansi air hitam. Aliansi Blackwater tidak mengetahui berita kematian Patriark Blackwater. Melihat kedatangan 3 kaisar agung, mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang terjadi. Ye Chen berkata, nenek moyang Heis Hui sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, Pulau Melahap milik Xuan Hua Jiange saya. Aliansi yang dibentuk oleh ketiganya disebut Xuan Hua Jiange. Xuan berarti Xuan Hou, dan Hua berarti bunga ajaib kaisar dan pedang mewakili Ye Chen, dan bersama-sama mereka disebut Xuan Hua Jiange, yang lebih fasih. Kalian semua pergi. Permaisuri Xuan berkata. Mengapa kamu menempati Devouring Island dari Blackwater Alliance saya? Apakah ada alasan? Pemimpin saya dari Blackwater Alliance juga dibunuh oleh Anda. Anda terlalu menggertak. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang pengepungan keluarga Ye oleh leluhur Heis Hui, hanya Raja Tianyin dari aliansi air hitam yang mengetahuinya. Ye Chen mencibir, Patriark Heis Hui, Patriark Jinao, dan monster tua berjubah kuning menyerang keluarga Ye saya dengan lebih dari 5 orang. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak peduli. Ingat saja, Pulau Melahap, sekarang menjadi milik Paviliun Pedang Xuan Hua, dan Pulau Air Hitam ini diserahkan kepada Anda, dan Anda dapat memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Mereka bertiga datang ke sini hanya untuk memberitahu aliansi air hitam. Mereka tidak ingin membunuh mereka semua atau membongkar aliansi air hitam. Yang mereka inginkan adalah Pulau Melahap. Meninggalkan Pulau Heis Hui, ketiganya langsung pergi ke Pulau Melahap, dan memutuskan untuk berbicara dengan roh suci Pulau Melahap terlebih dahulu. Pulau Pemakan. Ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan 3 sosok muncul. Ini adalah Pulau Melahap, aturan langit dan bumi yang aneh. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan datang ke Pulau Melahap, dan mereka terkejut. Ini kedua kalinya aku datang. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia pertama kali datang, dia hanya berada di permukaan laut spiritual dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Roh Kudus memiliki kekuatan hidup dan mati atas mereka sekarang. Dia setara dia datang untuk berbicara dengan Roh Kudus, dan dia menemukan bahwa Pulau Melahap ini tidak ada cara untuk mencegah mereka merobek ruang dan pergi. Itu hanya setara dengan bidang padat. Roh Kudus muncul dengan tubuh transparan dan sepasang sayap di belakangnya. Roh Kudus, aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Ye Chen tersenyum. Roh Kudus memandang Ye Chen, ingat, selama kamu telah memasuki Pulau Melahap, aku akan ingat bahwa ketika kamu datang terakhir kali,
kamu berada di permukaan laut spiritual, dan sekarang bahkan aku tidak dapat melihatnya. Di Pulau Melahap, roh suci adalah penguasa, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan 3 kaisar besar, dan lawan dapat melukai dia sepenuhnya. Kali ini saya datang untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Anda sebagai kolaborator. Sedangkan untuk aliansi air hitam, sudah tidak ada lagi. Ye Chen menatap Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan, mereka juga kolaborator Anda. Katakan saja, selama aku tidak merugikan kepentinganku, aku bisa menerimanya. Nada Roh Kudus dimanusiakan. Baiklah, kali ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Saya dapat menebak bahwa alasan mengapa Anda membutuhkan sejumlah besar kristal esensi sejati adalah untuk memulihkan kekuatan Anda sendiri, atau memulihkan kekuatan pulau yang melahap. Ye Chen benar-benar memberitahu Roh Kudus tentang rencananya. Saya setuju. Kebijaksanaan Roh Kudus tidak rendah, dan dia segera memahami rencana Ye Chen. Yang sangat bermanfaat baginya metode aliansi air hitam adalah membunuh ayam sepenuhnya dan mengambil telur, meminum racun untuk memuaskan dahaga. Setelah bernegosiasi dengan Holy Spirit of the Devouring Island, rencana tersebut akan segera dilaksanakan. Di Pulau Melahap, hampir 99% orang tidak pernah keluar sejak mereka masuk. Bukannya mereka tidak ingin keluar, tetapi mereka tidak punya cara untuk keluar. Bahkan jika mereka tidak menderita apapun eksploitasi, mereka akan membutuhkan 50 atau 60 tahun untuk membayar kristal esensi sejati, untuk pergi dari Pulau Melahap, tetapi sekarang kepahitan akhirnya berakhir. Setelah mendengar Ye Chen mengatakan bahwa semua orang bisa pergi, kebanyakan dari mereka menangis dengan gembira. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka masih bisa pergi, seolah-olah mereka telah meninggal dunia. Ye Chen memahami suasana hati mereka saat ini dengan sangat baik, dan setelah mereka sedikit tenang, dia melanjutkan Pulau Melahap awalnya adalah tempat yang diberkati, tetapi aliansi air hitam serakah dan melanggar hukum. Aku, Ye Chen, juga tertipu ke dalamnya. Ye Chen, aku ingat kamu. Aku juga ingat. Banyak orang mengenali Ye Chen. Ye Chen tersenyum. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang mengingatnya. Pada saat itu, dia membalikkan Pulau Melahap dan menggelapkan lebih dari 2 juta kristal esensi sejati dari aliansi air hitam. Saya sudah bernegosiasi dengan roh suci Pulau Melahap. Saya akan mengubah aturan Pulau Melahap. Untuk basis kultivasi alam astral, Anda hanya perlu menyerahkan 1000 keping kristal esensi sejati sebelum Anda dapat pergi. Anda hanya perlu memberikannya kepada saya setiap bulan. 2 potong kristal esensi sejati di Paviliun Pedang Xuanhua, 5.000 yuan di alam laut spiritual, 10 yuan untuk Paviliun Pedang Xuanhua setiap bulan, 10.000 yuan untuk setengahnya Raja Langkah, 20 yuan untuk Paviliun Pedang Xuanhua setiap bulan. Kelebihannya adalah milik Anda, jadi setelah Anda pergi hari ini, Anda dapat masuk lagi di masa depan. Saya percaya bahwa tidak ada yang berpikir bahwa mereka memiliki cukup kekayaan, kristal esensi sejati. Tapi mereka bahkan lebih berharga daripada batu roh kelas atas. Ye Chen, mengapa kami harus mempercayaimu? Seseorang bertanya balik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan mengumumkan rahasia Pulau Melahap. Apakah menurutmu aku akan mengambil risiko aib dunia dan melakukan hal-hal kotor seperti itu? Ketika Ye Chen mengatakan ini, tidak ada yang meragukannya, begitu rahasia Pulau Melahap terungkap, mustahil untuk menipu lagi. Dan mereka tidak percaya bahwa Ye Chen akan menipu mereka, jika tidak, mengapa pihak lain akan membiarkan mereka keluar? Aturan baru dibuat, semua orang di Pulau Melahap pergi, tidak ada yang tersisa, meski ada yang baru saja masuk. Tetapi hati mereka tidak tenang, dan berpikir akan lebih baik untuk keluar dulu. Untuk situasi ini, Ye Chen tidak terburu-buru. Pulau Melahap seperti tumpah ruah. Selama masih ada di sini, itu akan terus menghasilkan kekayaan. Setiap orang di dunia adalah orang yang mencari ketenaran dan kekayaan, jadi Anda tidak perlu khawatir tidak ada yang datang, sebaliknya, dia sedikit khawatir Pulau Melahap tidak akan mampu menampung terlalu banyak orang. Markas besar Xuanhua Jianghe terletak di Crystal Island. Itu dulunya adalah tempat penting bagi aliansi air hitam untuk menarik prajurit dari semua sisi. Ada 3 Master Paviliun di Paviliun Pedang Xuanhua, yaitu Kaisar Bunga Iblis, Xuanhou dan Ye Chen, dan ada Dewan Tetua di bawahnya. Di Aula Diaken, masing-masing 3 pasukan utama mengirim beberapa personel untuk mengambil alih. Butuh waktu 3 hari, Xuanhua Jianghe didirikan, dan semua personel sudah siap, dan mereka mulai bekerja dengan tertib. Dan pada hari ini, cacar mulai berjamaah dewa dari langit. Cacar itu berwarna-warni, berwujud dan tidak berwujud, terlihat tetapi tidak berwujud. Ini adalah seseorang yang telah memasuki alam hidup dan mati, dan itu adalah cacar warna-warni tingkat tertinggi,
sama seperti Ye Chen. Seharusnya Sue Jianhou. Ye Chen merasakan niat pedang es dari langit-langit berwarna-warni, menunjukkan bahwa orang yang memasuki dunia hidup dan mati adalah seorang pendekar pedang, dan dia memahami arti es yang mendalam, kecuali Sue Jianhou, tidak ada orang lain yang bisa menghadapinya. Benua pedang surgawi. Ada pegunungan besar di dekat Snowflake Sword Sect. Pada saat ini, bagian timur pegunungan berantakan, dan api memancar keluar. Snow Sword Marquis dengan kepingan salju mengambang di sekujur tubuhnya berjalan di tanah yang retak, dan api padam satu demi satu. Sui Han, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu sekarang. Di kejauhan, sesosok tubuh melesat, Sue Jianhou mengangkat kepalanya, dan berkata dengan hormat Penatua Wu. Orang ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Pedang Bunga Salju, seorang raja berpangkat tinggi. Serang aku dengan pedang terkuatmu, jangan khawatir, kecuali kamu adalah Raja Top, aku tidak akan terluka. Penatua Wu tertawa. Ya, Sue Jianhou menahan napas dan berkonsentrasi, dan mengirimkan pedang. Ledakan. Penatua Wu, yang mengangkat pedangnya untuk memblokir, mundur 3 langkah, dan kepingan salju yang tak berujung meledak, sedingin es hingga ke tulang. Samsung tinggi? Tidak, itu harus menjadi puncak Samsung. Penatua Wu terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Dia adalah kekuatan tempur tingkat tinggi bintang 3, Sue Jianhou memukulnya kembali dengan pedang dari jarak jauh, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur lawan baru saja mencapai puncak 3 bintang. Itu sudah berada di puncak kekuatan tempur bintang 3, setelah seni yang mendalam meningkat pesat, ia dapat dengan mudah mencapai level bintang 4 yang rendah, atau bahkan level bintang 4 menengah. Apakah domain pedangmu sudah mencapai tahap kedua? Penatua Wu bertanya. Bagus. Sue Jianhou mengangguk. Haha, bagus sekali, Ye Chen hanya memasuki alam hidup dan mati beberapa hari lebih awal darimu, dan dalam beberapa tahun, kamu bisa menyusulnya. Penatua Wu tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan Ye Chen, potensi yang ditunjukkan oleh Sue Jianhou jauh lebih tunduk. Meskipun dia mungkin tidak sama dengan Ye Chen, setelah memasuki dunia hidup dan mati, dia masih membuat kemajuan pesat, tetapi pada setidaknya ada kemungkinan untuk mengejarnya. Alasan penentuan ini terutama bergantung pada tingkat kekuatan tempur pada saat Jin memasuki dunia hidup dan mati. Jika hanya rendah bintang 3, atau bintang 3 sedang, akan sulit untuk mengejar Ye Chen. Tidak ada yang namanya peluang besar. Tidak ada harapan. Lagi pula, Ye Chen sekarang dalam ayunan penuh, dan ada perubahan baru hampir setiap hari, dan kualitasnya di semua aspek belum mencapai level teratas, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya. Secara kebetulan, pada hari kedua setelah Sue Jianhou memasuki alam hidup dan mati, 3 orang tiba-tiba memasuki alam hidup dan mati, 1 orang adalah cacar 5 warna, dan 2 lainnya adalah cacar 3 warna, tetapi berturut-turut penglihatan telah memperingatkan kekuatan utama di dunia roh sejati, dalam waktu setengah tahun, total 6 orang telah memasuki alam hidup dan mati, ini bukan fenomena yang baik. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis, mungkinkah bencana ras alien akan segera dimulai. Mengenai malapetaka ras alien, apalagi raja biasa, bahkan kaisar pun sangat bingung, mereka yang pertama menanggung beban malapetaka ras alien. Anda harus tahu bahwa pada zaman kuno, dunia roh yang sebenarnya hampir berpindah tangan, belum lagi era saat ini di mana hanya ada sedikit raja bintang 6 dan tidak ada raja bintang 7. Tidak ada cukup waktu, jadi kita hanya bisa bertarung. Beberapa raja yang kuat meninggalkan adat satu demi satu, atau pergi ke daerah terlarang tingkat raja untuk mencari harta karun. Atau pergi ke langit berbintang, mencari peluang, mereka mulai merasa cemas. Benua langit darah. Di dataran yang sepi, saya Raja Lei Ling. Saya akhirnya menjadi raja hidup dan mati. Memegang pisau panjang di tangannya, Raja Lei Ling melihat ke langit dan tertawa keras, suasana hatinya melonjak. Ke alam hidup dan mati. Itu adalah titik awal latihan. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Jika Anda tidak memasuki alam hidup dan mati, Anda tidak pernah berlatih dalam kehidupan ini, karena hanya ketika Anda mencapai alam hidup dan mati Anda dapat memahami kebenaran esoterik yang lengkap dan memahami arti dunia pada dasarnya. Selain itu, umur Raja Kehidupan dan Kematian setinggi 1000 tahun, jika dia dapat meninggalkan dunia tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Umurnya bahkan mencapai 100.000 tahun dibandingkan dengan 100.000 tahun, 300 tahun di alam Linghai bukanlah apa-apa, bahkan tidak sepersekian pun. Kegembiraan berturut-turut tidak memengaruhi kultivasi Ye Chen. Dia sudah mulai membuat bentuk ketiga dari Qiu Sui Jianjue. Perjalanan ke dunia pedang memungkinkan Ye Chen mengalami ribuan keterampilan pedang,
yang masing-masing mewakili semacam pemahaman tentang pedang. Sekarang Ye Chen penuh dengan keterampilan pedang, yang perlu dia lakukan adalah integrasikan begitu banyak ilmu pedang dan ciptakan ilmu pedang Anda sendiri. 3 hari berlalu, dan bentuk ketiga pedang air musim gugur Jue terbentuk. Pedang dikeluarkan, bulat dan diam, tapi cukup kuat untuk memotong segalanya. Seminggu kemudian, bentuk ketiga berhasil diselesaikan, pedang dituangkan dengan energi sejati, dan geng pedang emas Zamrud segera lahir. Ketika geng pedang melewati udara, tidak ada suara, dan kekuatannya sangat terkendali, seperti aliran air, tetapi ledakannya mematikan, sehingga Ye Chen terkejut, mengandung ketajaman emas. Gerakan pedang berdasarkan makna mendalam dari emas Dacheng dan makna mendalam dari air Dacheng benar-benar luar biasa. Makna yang mendalam sudah merupakan pencapaian yang sangat tinggi untuk mencapai kesuksesan besar, kombinasi keduanya terkandung dalam satu gerakan, dan kekuatannya secara alami akan meningkat secara geometris. Tentu saja, Ye Chen juga tahu bahwa dalam hal jurus saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan sebagian besar raja yang memberikan kaisar, karena sebagian besar raja yang memberi kaisar telah menyelesaikan jurusan mereka dalam arti yang mendalam, dan jurus yang mereka buat adalah tidak lagi tingkat tinggi. Seni bela diri misterius dekat dengan seni bela diri mistik tingkat atas. Misalnya, salju Xuanhou penuh dengan langit dan bumi, yang berisi dua misteri es dan angin yang sempurna. Jika perpaduannya tidak sempurna, itu pasti berada di tingkat atas seni bela diri mistik. Tetapi dengan niat pedang penghancuran tingkat 6 dan domain pedang, Ye Chen tidak hanya menutupi kerugian dalam aspek ini, tetapi juga melampauinya satu persatu. Waktu berlalu seperti air. Sebulan kemudian, bentuk ketiga seni pedang Qiu Shui akhirnya selesai. Dalam hal kekuatan, itu hampir setara dengan seni pedang kepunahan 8 diagram. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kematian yang mencengangkan membuat Ye Chen semakin sempurna, tanpa cacat untuk dibicarakan. Trik ini disebut patah tulang. Bentuk pertama pedang air musim gugur Jue adalah bulan yang memudar, bentuk kedua mengembunkan air, dan bentuk ketiga mematahkan tulang. Bone Breaker berarti dapat memotong segalanya dan memiliki kekuatan serangan super. Setelah menyelesaikan patah tulang, Ye Chen tidak tinggal diam, karena dia masih ingin mengubah dua seni bela diri tingkat atas yang ditinggalkan oleh Kaisar Api menjadi ilmu pedangnya sendiri. Dua seni bela diri esoteris tingkat atas yang ditinggalkan oleh Kaisar Api, satu adalah Minggu Bepergian ke Langit, dan yang lainnya adalah Wuking Air dan Api. Ye Chen bermaksud mempelajari Wuking Air dan Api. Air dan api itu kejam, seperti namanya, mengandung makna air yang mendalam dan makna api yang mendalam. Ye Chen telah mencapai tingkat penguasaan makna yang mendalam dari air, dan Ye Chen sudah mulai memahami makna yang mendalam dari api. Kebenaran yang mendalam juga telah dipromosikan ke alam Dacheng. Nyatanya, kecuali rahasia ruang dan rahasia kelambatan, semua rahasia yang telah dipahami Ye Chen telah mencapai tingkat penguasaan, yaitu rahasia emas, rahasia air, rahasia kayu, rahasia guntur, rahasia kecepatan, dan rahasia masa lalu misteri bumi yang telah dipraktikkan dan dipahami oleh Wu Yue Shenkuan. Untuk raja yang berpengalaman di alam hidup dan mati, tidak sulit untuk mencapai kesuksesan besar dalam satu atau dua kebenaran yang mendalam, tetapi jarang untuk mewujudkan kebenaran yang mendalam dengan sempurna. Pemahaman Ye Chen beberapa kali lipat dari raja biasa di alam hidup dan mati, jadi dalam lebih dari setengah tahun, banyak makna yang mendalam telah selesai. Kebenaran air yang mendalam dan kebenaran api yang mendalam benar-benar berlawanan satu sama lain. Kaisar Api Senior benar-benar menggabungkan dua kebenaran mendalam ini untuk menciptakan seni bela diri kebenaran mendalam tingkat atas. Semakin dia mempelajari kekejaman air dan api, Ye Chen semakin terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa sekali berubah menjadi teknik pedang, kekejaman air dan api ini akan sangat kuat. Penelitian berhasil, dan kekuatan yang meletus tidak kurang dari seni bela diri esoterik tingkat atas biasa, kekuatannya pasti lebih dari beberapa kali lipat dari bentuk ketiga Qiu Shui Jian Jue untuk mematahkan tulang. Gemuruh. Di puncak Lingyun, sebuah batu besar diubah menjadi ketiadaan oleh pedang Ye Chen, tanpa meninggalkan jejak abu. Raungan besar itu lebih keras daripada guntur di langit. Air dan api benar-benar berlawanan, dan kekuatan yang dihasilkan terlalu mengerikan. Pedang barusan adalah kekejaman air dan api, tetapi dia belum mulai. Ye Chen pada awalnya hanya dapat menggabungkan makna yang mendalam dari air dan makna yang mendalam dari api. Dengan 3 poin kekuatan, itu bisa meledak 12 poin dari kekuatan. Setelah trik ini disempurnakan, aku tidak tahu seberapa buruk jadinya. Ye Chen sangat mengagumi Kaisar Api. Air dan api Kaisar Api kejam. Air dan api keduanya lengkap dan terintegrasi sempurna. Dibandingkan dengan kekejaman air dan api,
seni bela diri tingkat atas yang biasa pasti beberapa kali lipat, lebih buruk, atau bahkan 10 kali. Selain itu, matahari dan langit Kaisar Api bahkan lebih menakutkan. Ini mengandung 3 jenis makna mendalam, yaitu makna mendalam air, makna mendalam api dan makna mendalam bumi. Kamu Chen menebak bahwa kekuatan tempur Kaisar Api setidaknya setinggi 6 bintang. Hanya memikirkan jalan buntu, suasana hati Ye Chen tenggelam. Kaisar Api sangat kuat sehingga dia tidak pernah menembus jalan buntu. Bahkan jika kekuatan ras asing yang memblokir jalan buntu belum mencapai 7 bintang, dia seharusnya Tuan Bintang 6. Ini masih semangat sejati, tidak ada alasan mengapa tidak ada orang kuat di dunia. Jika ada orang kuat, pusat kekuatan asing yang menghalangi jalan buntu, betapa mengerikannya itu, Ye Chen tidak bisa jangan bayangkan. Jika kamu tidak meninggalkan dunia tempat kamu dilahirkan dan dibesarkan, kamu dapat hidup hingga 1000 tahun, dan pencapaianmu terbatas. Jika kamu tidak melewati jalan buntu, dunia roh sejati tidak akan memiliki masa depan. Kamu akan terjebak di dunia ini selamanya oleh alien yang kuat. Mengambil napas dalam-dalam, mata Ye Chen menajam. Suatu hari, dia ingin pergi ke dunia roh yang sebenarnya, menegakkan punggungnya, dan berjalan keluar dengan bermartabat. Orang-orang memblokir dan membunuh orang, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Satu orang, satu pedang, membunuh masa depan. Chen seseorang ingin melihatmu di luar. Sesosok terbang di atas. Ini Ye Tianhao. Ayah, mata tajam menyipit, dan senyum muncul di wajah Ye Chen. Siapa yang ingin melihatku? Dia bilang dia dari Pulau Danwang. Kata Ye Tianhao. Pulau Danwang. Ye Chen mengangkat alisnya. Pulau Danwang adalah tempat suci yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Semua alkemis yang mahir dalam alkimia dibudidayakan di dalamnya. Sekarang pemilik Pulau Danwang tidak hanya mahir dalam alkimia, tetapi juga seorang raja tingkat tinggi sendiri, dikenal sebagai Raja Alkimia. Menurut rumor, Raja Eliksir telah mampu menyempurnakan eliksir tingkat menengah tingkat atas, dan kemampuannya bahkan lebih tinggi dari pemilik pulau sebelumnya. Di aula utama keluarga Ye, seorang pria parubaya dengan wajah kuning dalam jubah air dan api Tao duduk di sana sambil minum teh. Di lengan bajunya, ada sulaman 3 kuali api. Apoteker pil di Pulau Danwang memiliki sistem nilai yang sempurna. 1 kuali adalah apoteker pil tingkat rendah, dan 2 kuali adalah apoteker pil tingkat menengah. 3 adalah apoteker pil kelas atas, dan 4 adalah apoteker pil kelas atas, dan apoteker pil kelas atas yang paling kuat dapat disebut Raja Pil, seperti pemilik pulau saat ini, Raja Obat Mujarab. Aku tidak tahu bagaimana memanggil yang ini. Ye Chen masuk dari pintu samping aula utama. Yang mulia pasti terkenal. Yang mulia Ye Chen, yang terkenal di seluruh dunia, ada di Siamuhe, dari Pulau Danwang. Pria parubaya berwajah kuning bernama Muhe berdiri, mengepalkan kedua tangannya, dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Mereka semua layak dihormati, belum lagi Kaisar. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen mendukung pihak lain dengan ledakan kekuatan. Tidak perlu sopan, duduk saja. Saat berbicara, Ye Chen duduk lebih dulu. Muhe diam-diam melihat Ye Chen, dan hatinya terkagum-kagum. Dia semuda yang dikatakan rumor, dan dia terlihat berusia awal 20-an. Jenius tingkat ini tidak diragukan lagi menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak dia akan dicapai di masa depan. Gao, sangat mungkin untuk menjadi tak terkalahkan di dunia dan menjadi orang nomor 1 di dunia nyata. Pantas saja pemilik pulau memintanya untuk mengundang orang ini secara langsung, dan dia tidak boleh diabaikan. Duduk, Muhe berdeham dan berkata, Yang mulia Ye Chen, Anda seharusnya sudah mendengar tentang Pulau Danwang saya. Ye Chen mengangguk, ini terkenal sebagai Pulau Danwang, saya khawatir tidak ada yang tidak mengetahuinya. Mendengar pujian Ye Chen, Muhe tersenyum dan berkata Pulau Alkimiaku mengadakan konferensi alkimia setiap 10 tahun, dan mengundang semua raja untuk berpartisipasi. Ini adalah tahun ke-10, dan ini adalah konferensi alkimia yang baru. Pada saat itu, jadi pemilik pulau secara khusus meminta saya untuk datang dan mengundang Yang Mulia Ye Chen untuk hadir, dan berharap Yang Mulia Ye Chen dapat meluangkan waktu untuk datang dan mengunjungi kami. Konferensi Raja Pil akan segera diadakan. Baiklah, saya akan pergi. Terima kasih atas undangan Raja Pil. Mereka akan memanfaatkan konferensi Raja Pil untuk melakukan transaksi pribadi. Kesempatan seperti ini tidak sering datang. Dengan kata-kata Yang Mulia Ye Chen, pemilik pulau pasti sangat senang. Mu Hesong menghela nafas lega, jika Ye Chen tidak bisa diundang, meskipun pemilik pulau tidak akan menyalahkannya, itu pasti akan sangat disayangkan. Muhe, jika kamu tidak ada hubungannya,
kamu bisa beristirahat di rumah Yeku selama beberapa hari, lalu aku akan pergi ke Pulau Danwang bersamamu. Pria itu datang jauh-jauh, dan keluarga Ye akan memperlakukannya dengan baik, emosional dan rasional. Mu He tersanjung, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata terima kasih, Yang Mulia Ye Chen, atas kebaikanmu, tapi Mu He masih ada yang harus dilakukan, jadi jangan ganggu aku. Baiklah kalau begitu. Ye Chen menyaksikan pihak lain pergi. Konferensi Raja Pil diadakan 7 hari kemudian, dan Ye Chen bergegas ke Pulau Raja Pil Laut Timur pada pagi hari ke-7. Di Laut Cina Timur, ada 2 kekuatan terkenal, satu klan naga hitam bermata merah, dan yang lainnya adalah Pulau Raja Pil kali ini, berpartisipasi dalam konferensi Raja Pil. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan bertemu dengan leluhur dari naga hitam, tapi hari ini, Ye Chen tidak perlu takut Patriark Naga Hitam, bahkan jika lawannya tidak lebih lemah dari Patriark Jin Ao, Ye Chen pasti akan mundur tanpa kehilangan apapun. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sebuah pulau besar yang meruncing. Di atas pulau itu, ditutupi dengan penghalang tak terlihat. Di dalam penghalang, energi spiritual bergulir, membentuk awan spiritual, dan ada juga awan berwarna-warni. Ye Chen tahu, ini adalah awan pil dibentuk oleh gas mujarab, yang memiliki efek nutrisi yang sangat baik pada tubuh manusia, tinggal di Pulau Danwang, bahkan orang biasa pun akan kebal terhadap segala penyakit dan memperpanjang umur. Pulau Danwang yang luar biasa. Ye Chen diam-diam mengagumi. Memanggil, menerobos udara, dan dalam sekejap mata, Ye Chen keluar dari penghalang Pulau Danwang. Siapa yang datang? Di lereng bukit pulau, ada alun-alun penyambutan. Di alun-alun, banyak pejuang penyambutan menerima satu raja demi raja di alam hidup dan mati. Melihat Ye Chen muncul, salah satu prajurit penyambutan bergegas. Kamu Chen. Ye Chen mengidentifikasi dirinya sendiri. Ternyata itu Tuan Ye Chen. Sebenarnya, prajurit penyambut melihat Ye Chen dan mengenalinya, tetapi tugasnya tidak boleh diabaikan. Dia mengeluarkan kartu giok dan menempelkannya di penghalang, dan penghalang segera terbuka. Pintu lampu dibuka, dan pintu lampu dibuka dengan cepat, dan prajurit penyambutan mengulurkan tangannya untuk berpura-pura, Tuan Ye Chen, silakan masuk. Memasuki gerbang cahaya, Ye Chen datang ke alun-alun. Di mana konferensi Pil King diadakan? Tanya Ye Chen. Konferensi Raja Pil tidak akan diadakan sampai tengah hari, dan akan diadakan di lapangan Danwang di titik tertinggi Pulau Danwang. Tuan Ye Chen, saya akan mengajak Anda berkeliling Pulau Raja Pil terlebih dahulu. Itu bagus, aku lelah. Ye Chen tahu bahwa Raja Dunia Hidup dan Mati yang datang ke Pulau Danwang untuk pertama kalinya akan diundang untuk berkunjung. Prajurit penyambutan adalah Chang Kui, dan dia membawa Ye Chen ke kolam besar. Ini adalah kolam pil terbengkalai dari Pulau Alkimia saya. Semua pil terbengkalai yang gagal disempurnakan akan dibuang ke kolam ini, dan pil terbengkalai terbaik tidak terkecuali. Ini sangat kaya, bukan lagi air kolam biasa, dan keampuhan obatnya sangat keras dan bercampur. Bahkan jika orang kuat setingkat bintang menyesapnya, dia akan meledak dan mati. Chang Kui memperkenalkan. Ye Chen mengangguk. Pemurnian pil gagal, tetapi energinya masih ada. Kumpulan pil limbah ini telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak pil limbah yang telah dibuang ke dalamnya. Anda harus tahu bahwa ada terlalu banyak jenis pil, dan semua jenis potensi fusion bersama-sama. Belum lagi pembangkit tenaga tingkat bintang tidak tahan, bahkan pembangkit tenaga spiritual permukaan laut tidak berani meminumnya dengan santai. Chang Kui melanjutkan, tentu saja, kolam alkimia yang terbengkalai ini bukan hanya untuk dipajang. Pemilik pulau akan menggunakan air dari kolam alkimia yang terbengkalai ini untuk memurnikan cairan kultur pohon roh dan beberapa tanaman obat unik. Cairan kultur pohon spiritual. Kejutan melintas di wajah Ye Chen. Pohon pir apinya telah dibudidayakan selama lebih dari 3.000 tahun, dan dapat dianggap sebagai pohon pir api terbaik ketika mencapai 10.000 tahun api, dengan nutrisi dari puncak Lingyun hampir 9 kali energi spiritual langit dan bumi. Waktunya bisa dipersingkat 8 atau 9 kali, dan butuh 7 atau 8 kali, butuh 100 tahun untuk dipromosikan menjadi pohon spiritual kelas atas, yang terlalu lama. Tetapi cairan kultur pohon roh berbeda. Cairan kultur pohon roh tingkat menengah dapat digunakan selama 100 tahun dalam setahun. Cairan kultur pohon roh tingkat menengah tingkat atas dapat meningkatkan suhu hampir 200 tahun dalam setahun, jika itu adalah cairan kultur pohon roh kelas atas. Itu bahkan lebih menakjubkan, ini dapat digunakan selama 500 tahun setahun, atau bahkan 6 atau 700 tahun, hanya dalam 1 tahun, pohon pir api yang telah mendidih selama ribuan tahun dapat berubah menjadi pohon pir api yang telah membara selama ribuan tahun. Ya, cairan kultur pohon roh mengandung nutrisi yang tak terhitung jumlahnya,
dan air di kolam pil limbah cocok dengan fitur ini. Namun, di Pulau Danwang, hanya sedikit orang yang dapat memurnikan cairan kultur pohon roh. Apakah ada cairan kultur pohon roh bermutu tinggi? Cairan kultur pohon roh kelas atas terburuk dapat membantu pohon roh meningkatkan suhunya 3000 tahun dalam 1 tahun, dan itu dapat sepenuhnya menaikkan pohon pir api ke tingkat teratas dalam 2 tahun. Penjahat ini tidak tahu, itu pernah terjadi di masa lalu. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi kali ini. Mungkin konferensi Raja Pil akan diadakan, dan pemilik pulau akan melelang cairan budaya terbaik. Chang Kui hanyalah bintang yang kuat, dan dia tidak tahu banyak tentang cerita di dalamnya. Tampaknya kali ini benar, Ye Chen tersenyum di wajahnya, begitu pohon pir api dipromosikan ke tingkat atas, pir api yang dihasilkan dapat terus meredam tubuh rohnya, meskipun tubuh roh tidak berpengaruh pada kekuatan tempur. Tetapi poin penting dari tubuh spiritual tidak lebih lemah dari basis kultivasi, karena tubuh spiritual lebih kuat, pertahanan fisik lebih kuat, dan dapat menahan lebih banyak kerusakan. Ketika dua raja hidup dan mati memiliki kekuatan yang sama, itu tergantung siapa yang lebih tahan dan siapa yang bisa mendukung lebih lama. Selain kolam pil terbengkalai, Pulau Danwang juga memiliki banyak spot pemandangan unik, seperti hutan roh, taman baikau, jalan pelangi, dan lain sebagainya. Hutan spiritual adalah hutan pohon spiritual di dalamnya berkisar dari kelas rendah hingga kelas atas. Tentu saja, hanya ada satu pohon spiritual kelas atas di Pulau Danwang, yaitu pohon kapur barus. Pohon kapur barus tidak hanya dapat meningkatkan konsentrasi Anda, efek meditasi juga dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan tidak akan ada fenomena fondasi yang tidak stabil. Sifat taman baikau sama dengan hutan roh, dan ada berbagai tingkat ramuan roh di dalamnya. Adapun jalan pelangi, ini adalah jalan yang sangat biasa, tetapi di kedua sisi jalan pelangi, terdapat sejumlah besar ruang alkimia. Ramuan dari ruang alkimia ini bocor, saling terkait satu sama lain, membentuk pita warna-warni, yang terlihat seperti pelangi, sehingga disebut Rainbow Road. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum Anda menyadarinya, matahari sudah terbit di pertengahan langit. Pulau Danwang adalah pulau yang runcing, tentu saja bagian atasnya tidak runcing, melainkan tanah datar dengan diameter beberapa ribu meter, seolah-olah dipotong oleh pisau. Di tanah datar tersebut terdapat istana dan gerbangnya. Istana di depan, ada lapangan Danwang yang diaspal dengan kristal warna-warni. Berjalan di lapangan Danwang dan melihat ke tanah, seolah-olah Anda berada di awan berwarna-warni, dan awan spiritual dan danyun di langit dipantulkan di dalamnya. Deretan kursi tertata rapi di Danwang Square, di depan kursi terdapat meja kopi panjang dengan beberapa poci snack buah, teko teh dan cangkir teh di atasnya. Sudah banyak raja yang hadir. Kaisar Su ada di sini, dan Kaisar Kong ada di sini. Kaisar Gajah Zantian sebenarnya sedang berbicara dengan leluhur naga hitam, dan sepertinya percakapannya bagus. Bukankah itu Kaisar Pedang King Yun? Energi pedang yang sangat kuat. Kaisar Pedang Bunga Salju juga ada di sini. Energi pedang tidak lebih lemah dari Kaisar Pedang King Yun. Tes-tes, kedua Kaisar Pedang saling memandang. Kemanapun Kaisar pergi, itu menjadi fokus perhatian semua orang, dan tidak terkecuali di tingkat raja. Selain beberapa kaisar ternama, ada juga beberapa kaisar yang biasanya tidak muncul. Misalnya, Yue Huang, pemimpin Wu Yuemen, salah satu dari 9 sekte utama di benua roh sejati, dan pemimpin Paviliun Sen Qiang, Litian Qiang Huang, dua kaisar agung ini. Yang satu setenang gunung, dan yang lainnya agresif dan agresif, keduanya benar-benar dua ekstrim. Di antara 9 sekte benua roh sejati, gerbang Void adalah yang terkuat, diikuti oleh gerbang penjara, lalu gerbang Wu Yue dan Paviliun Tombak Ilahi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Yue Huang dan Kaisar Tombak Langit jarang muncul, jadi nama mereka tidak begitu terkenal, hanya saja prajurit kelas atas tahu keberadaan mereka. Hei, ini Patriark Jin Ao. Sudah 60 atau 70 tahun sejak terakhir kali orang tua ini mundur. Apakah kamu tidak mendengar? Patriark Jin Ao kali ini meninggalkan Bea Cukai dan bergabung dengan 5 kaisar besar lainnya untuk pergi ke Zuoyu Selatan dari benua roh sejati. Dia ingin menghancurkan keluarga Ye, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan 3 kematian, 2 pelarian dan 1 pelarian. Ada hal seperti itu, kapan Ye Chen menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia sendiri yang bisa mengalahkan 6 kaisar besar, termasuk Patriark Jin Ao? Itu tidak benar. Ye Chen mendapat bantuan dari Demon Flower Emperor dan Permaisuri Xuan. Ketiganya bekerja sama dan membunuh mereka bertiga. Memukul mundur Jin Ao Patriark. Beberapa raja di alam hidup dan mati mengirimkan suara satu sama lain. Patriark Jin Ao mendengus dingin, dia mengamati kata-kata dan ekspresi,
dan tahu bahwa orang-orang ini sedang mendiskusikan urusannya sendiri, jadi dia menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, dan menatapnya dengan tajam. Takut pada Patriark Jin Ao yang mendominasi, semua orang segera berhenti berdiskusi. Ada banyak raja yang bergegas mendekat, dan dalam waktu singkat, sudah ada 60 atau 70 orang yang duduk, terhitung sekitar seperenam dari kursi di lapangan Danwang. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit raja yang datang, dan jumlah mereka baru berusia awal 80-an, kurang dari 100, namun, dibandingkan dengan masa lalu, jumlah kali ini meningkat. Sekitar setengah cangkir waktu minum teh berlalu, 3 raja lagi bergandengan tangan, 1 pria dan 2 wanita, tetapi mereka adalah Ye Chen, Permaisuri Xuan, dan Kaisar Bunga Iblis. Melihat mereka bertiga, ekspresi Patriark Jin Ao sangat menggairahkan, seperti menelan lalat mati. Kalian bertiga berpartisipasi dalam Peking Conference bersama. Di dunia roh sejati, aku khawatir mereka adalah kam yang paling tidak bisa dihancurkan. Kedatangan mereka bertiga langsung menarik perhatian semua orang, dan sebagian besar mata tertuju pada Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen memasuki dunia hidup dan mati tahun ini. Dia adalah pemula di lingkaran raja. Banyak orang telah tidak pernah melihat orang sungguhan, diam-diam saling memandang, ingin melihat apa yang istimewa tentang Ye Chen. Kesan pertama yang diberikan Ye Chen kepada semua orang adalah bahwa dia masih muda, dan dia tampak berusia awal 20-an. Kesan kedua adalah bahwa dia tenang. Kelihatannya polos, tetapi memiliki kekuatan magis untuk menembus hati orang. Menghadap mata banyak orang raja, itu tidak terkendali sama sekali. Orang ini adalah Ye Chen. Kaisar Pedang Bunga Salju memandang Ye Chen. Jenius tak tertandingi yang bisa mengalahkan Sui Jianhou pasti bukan orang biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen secara langsung. Patriark Jin Ao, kudengar kamu menderita kerugian besar di tangan mereka bertiga, tapi ada hal seperti itu. Pada saat ini, suara yang tidak tepat waktu terdengar, dan semua orang mengikuti prestise, dan tidak bisa menahan keterkejutan, yang berbicara adalah Kaisar Benua Langit Darah Zantian Xiang Huang. Kaisar Gajah Zantian, kamu ingin mencari masalah. Patriark Jin Ao memelototi Kaisar Zantian Xiang. Mengabaikan tatapan Patriark Jin Ao, Zantian Xiang Huang berkata sambil tersenyum tampaknya benar, tidak apa-apa, saya hanya menyebutkannya dengan santai. Kaisar Gajah Zantian ini tampaknya sangat prihatin dengan fakta bahwa dia ditampar oleh leluhur Jin Ao saat itu, tetapi bukanlah hal yang bijaksana untuk menyinggung leluhur Jin Ao. Beberapa orang diam-diam berkeringat untuk Zantian Xiang Huang. Jangan menyebutku bahkan jika kamu melawan Kaisar Gajah Surgawi. Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan pergi ke benua langit darah dan menerobos formasi Sekte Iblis Nirvana. Aku mendengar bahwa Kaisar Iblis Nirvana secara khusus meminta bantuanmu, tapi dia menelepon orang yang salah. Aku benar-benar merasa tidak berharga untuknya. Patriark Jin Ao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sinis. Hei, setelah Peking Conference, ayo cari tempat untuk mengobrol. Zantian Xiang Huang menyeringai, matanya penuh semangat juang. Oke. Aku bisa menamparmu 100 tahun yang lalu, dan aku masih bisa melakukannya 100 tahun kemudian, hanya karena aku khawatir kamu tidak akan kehilangan muka. Patriark Jin Ao mengambil buah dan mengambilnya, gigitan. Leluhur tua Jin Ao, kamu telah menyelipkan lidahmu ketika kamu berhati-hati. Ada gelombang kerusuhan lainnya, dan ketika Ye Chen bertiga duduk, seorang raja baru segera tiba. Yang datang adalah Kaisar Iblis Nirvana. Pada saat ini, Kaisar Iblis Nirvana tampaknya telah kembali ke masa kejayaannya, tetapi selain energi yang mendominasi yang unik bagi orang-orang di jalan iblis, ada juga lapisan tebal roh jahat di tubuhnya, dan seluruh orang terlihat sangat suram vitalitas langit dan bumi berkibar untuk sementara waktu, membuat napas orang tersendat. Ada yang salah dengan Demon Emperor Nirvana. Ye Chen mengerutkan kening. Ini sangat jahat. Permaisuri Xuan mengangguk. Mungkin karena beberapa keterampilan jahat yang kuat. Kaisar Bunga Iblis menebak. Kaisar Iblis Nirvana, apa yang kamu katakan? Patriark Jin Ao tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Nirvana akan membantu Zantian Xiang Huang untuk mengincarnya begitu dia muncul, dan membuat komentar kasar. Mungkinkah Patriark Jin Ao telah mundur selama beberapa dekade, dan semua orang tidak lagi menganggapnya serius? Kamu Chen seperti ini, Kaisar Bunga Iblis ini masalahnya dengan Xuan Hou, dan sekarang Kaisar Lian Zantian Xiang dan Kaisar Iblis Nirvana juga sama, sungguh tidak masuk akal. Kaisar Iblis Nirvana tidak pergi menemui Patriark Jin Ao, dan tersenyum pada Ye Chen. Terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa berlatih Kisensi Kungfu. Apa? Meninggalkan Evil Art. Keterampilan magis Kaisar Qitian yang unik, Qitian Siegong.
Begitu Demon Emperor Nirvana mengatakan ini, semua orang mengubah warna mereka, bahkan Kaisar Su Qingyun dan yang lainnya mengerutkan kening, dengan hati-hati menilai Demon Emperor Nirvana yang penuh dengan roh jahat. Kaisar Qitian adalah kaisar kedua di zaman kuno, dan salah satu dari 3 kaisar iblis besar dalam sejarah dunia roh sejati menurut legenda. Keterampilan jahat Qitiannya adalah perpaduan dari keterampilan aslinya dan keterampilan ras lain, dibuat oleh hukum, dan kekuatannya sangat besar, sekuat hari ini, dalam hal kelas, telah mencapai tingkat atas dari tingkat surgawi, pertahanan raja pada tingkat yang sama. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Kaisar Iblis Nirvana telah mengolah Qitian Siegong ke tingkat tertinggi, tetapi selama dia mengolahnya menjadi 7 atau 8, itu sudah memiliki kematian yang sangat menakutkan. Ternyata Qitian Siegong, tidak heran dia pulih begitu cepat. Zantian Xianghuang tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Qitian dinonaktifkan di tahun-tahun awalnya, dan jiwanya juga cacat, dia diejek sebagai orang bodoh, dan jiwa Kaisar Iblis Nirvana sangat trauma. Hanya kemampuan Qi Shenxi yang dapat membantunya pulih ke periode puncak, jika tidak, harta karun saja tidak akan membantunya pulih begitu cepat, dan cedera pada sumber jiwa tidak mudah disembuhkan. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku selalu suka membantu orang lain. Ye Chen tersenyum tidak berubah. Hei, sepertinya kamu dan aku adalah tipe orang yang sama. Aku, Kaisar Iblis Nirvana, juga suka membantu orang lain. Kaisar Iblis Nirvana tersenyum di dalam, sangat suram. Lancang, Patriark Jin Ao tidak pernah diabaikan sebelumnya, dan Kaisar Iblis Nirvana menyentuh sisik terbaliknya. Berdiri tiba-tiba, Patriark Jin Ao memandang Demon Emperor Nirvana dengan ekspresi tidak ramah. Selama pihak lain terus berbicara dengan kasar, dia akan terluka bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Juga saling membunuh. Patriark Jin Ao, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Kaisar Iblis Nirvana menggelengkan kepalanya. Pengadilan kematian. Dengan kilatan cahaya keemasan, Patriark Jin Ao langsung muncul di depan Demon Emperor Nirvana, dan meraihnya dengan satu cakar. Perbandingan cakar, aku akan menemanimu. Iblis Kaisar Nirvana meringkuk 5 jarinya, dan juga menyerang dengan satu cakar. Dentur, lapangan dan uang ditutupi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat mencegahnya dihancurkan, tetapi ketika keduanya bertarung, akibatnya sangat kuat sehingga sejumlah besar batasan segera dilanggar. Ada ledakan terus-menerus, dan beberapa raja dari alam hidup dan mati yang jauh lebih lemah terbang menjauh dari lapangan dan uang untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Ledakan, keduanya mundur selusin langkah masing-masing. Jari-jari Kaisar Iblis Nirvana terpelintir dengan aneh, tampaknya tulang-tulang jari itu patah. Patriark Jin Ao juga merasa tidak nyaman, ada bekas cakaran di punggung tangannya yang mencapai tulang, bekas cakaran itu sangat tajam dan mengejutkan, seolah-olah mengandung teknik cakaran yang kuat. Meninggalkan cakar langit, mustahil. Bahkan jika itu adalah meninggalkan cakar langit, tidak mungkin bagimu untuk mengolahnya ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Dari tangannya, itu luar biasa, pembelaannya seberapa tinggi. Dia sendiri yang paling tahu, dalam keadaan normal, tidak mungkin Kaisar Iblis Nirvana mencakarnya. Meninggalkan cakar langit memiliki 5 gerakan, dan ini adalah langkah pertama. Kamu beruntung. Aku baru mempelajari langkah pertama. Jika kamu mempelajari beberapa gerakan lagi, kamu akan berkali-kali lebih sengsara daripada sekarang. Iblis jari bengkok Kaisar Nirvana dengan cepat pulih, dia tersenyum dingin, roh jahatnya melonjak. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku membunuhmu dengan langkah pertama cakar surgawi, jangan naif. Patriark Jin Ao meraung keras, tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia akan berubah menjadi tubuh Jin Ao, menghancurkan Kaisar Iblis Nirvana dengan paksa, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang. Leluhur tua Jin Ao, Kaisar Iblis Nirvana, berhentilah dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena mengusirmu dari Pulau Alkimia. Di dalam istana, seorang pria parubaya yang anggun dengan janggut panjang keluar dan berteriak. Raja Pil. Banyak orang membungkuk dan memberi hormat, Su Huang dan kaisar lainnya juga sedikit mengangguk. Patriark Jin Ao berhenti bengkak, dan kembali ke tempat duduknya dengan mengibaskan lengan bajunya. Demon Emperor Nirvana mencibir, dan duduk di sebelah Zantian Elephant Emperor. Keduanya tampaknya takut pada Raja Pil Roh, dan mereka tidak mau melawan keinginannya. Dan semua orang yang hadir tidak menunjukkan ekspresi aneh, kekuatan Raja Pil Roh itu sendiri memang tidak terlalu kuat, dia hanya seorang raja berpangkat tinggi, tetapi status Raja Pil Roh di dunia nyata sangat terpisah. Berani menyentuhnya akan mendapat masalah dengan Raja Dunia, karena tanpa Raja Alkimia, tidak akan ada konferensi Raja Pil yang diadakan setiap 10 tahun, dan tanpa konferensi Raja Pil, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualitas terbaik Pil. Anda harus tahu bahwa sejak keberadaan Pil King Island,
Pil King Conference tidak pernah kurang diadakan sekali, dan ada orang yang menyentuh Pulau Alchemy dan Spirit Pil King, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan. Untuk raja-raja dari dunia, Pulau Alkimia adalah tanah suci alkimia, dan tidak ada yang boleh lancang. Selain itu, di belakang Pulau Danwang, ada bayangan samar Raja Bintang 6, meski semua orang tidak yakin, namun tidak ada yang berani menguji hidupnya. Melihat mereka berdua berhenti, Spirit Pil King tidak mengungkit masalah itu lagi. Sebaliknya, dia mendekati Ye Chen dengan antusias, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia Ye Chen, kan? Aku sudah menantikannya, untuk waktu yang lama." Ye Chen berdiri, "Aku sudah lama mengagumimu dan Pil King Conference, Spirit Pil King. Ramuan tingkat atas memiliki efek yang sangat besar pada Raja Kehidupan dan Kematian, dan di seluruh dunia roh sejati, hanya Raja Ramuan yang dapat menyempurnakan ramuan tingkat atas. Anda harus tahu nilai ramuan tingkat atas, tetapi lusinan ramuan spiritual tingkat atas 100 kali, karena setiap pil tingkat atas dimurnikan dari jenis ramuan spiritual tingkat atas atau harta karun tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, jadi orang dapat membayangkan betapa berharganya itu." Keduanya sopan, dan Raja Alkimia melihat bahwa hari sudah larut, dan berkata konferensi alkimia akan segera dimulai, jadi aku tidak akan mengganggumu. Berjalan ke depan kerumunan, ada meja kayu panjang, dan Raja Lingdan berdiri di belakang meja kayu, menghadapi semua orang. Semuanya, konferensi dan King yang baru telah dimulai. Saya sangat senang. Ada lebih banyak raja yang datang kali ini daripada sesi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa konferensi dan King di Pulau dan King saya masih sedikit menarik. Hehe, Pil King, jangan bercanda. Hal yang paling menarik di dunia roh sejati adalah Pil King Conference. Tapi tidak banyak yang mampu membeli pil terbaik. Aku juga mendapat harta karun kali ini. Itu sebabnya saya berani datang. Seorang raja tertawa. Raja Pil Roh juga tertawa, ada terlalu banyak biksu, jadi beberapa orang ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Namun, seperti yang dikatakan Raja Alkimia, tidak masalah jika Anda tidak memiliki batu roh berkualitas tinggi. Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan selama Anda memiliki harta. Menurut nilai harta, saya akan memperkirakan satu harga perkiraan. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak mengambil beberapa harta yang belum pernah saya dengar. Kalau tidak, sulit bagi saya untuk memperkirakan harganya. Berdehem, Raja Pil Roh berkata dengan serius, "Berhentilah bicara omong kosong, konferensi Raja Pil telah resmi dimulai." Saat dia mengatakan itu, Raja Pil Roh mengeluarkan kotak batu giok kecil dari cincin roh penyimpanan, dan membuka kotak batu giok. Di dalamnya ada ramuan seukuran kelengkeng, lapisan cahaya berkilau menyebar saat kotak batu giok dibuka, dan dari kejauhan, semua orang mengendusnya dan merasakan bahwa energi sejati di tubuh mereka akan bergerak. Ini adalah pil Zheng Yuan berkualitas tinggi. Ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi hingga 50 tahun. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh berkualitas tinggi, dan setiap peningkatan tidak boleh kurang dari 50.000. Setelah menutup kotak batu giok, Spirit Pil King berkata dengan keras. Ternyata pil Zheng Yuan terbaik, yang tidak pernah muncul di sesi terakhir. Kondisi pikiran saya telah meningkat baru-baru ini, dan saya dapat memegang lebih banyak yuan asli. Saya harus memotret. Beberapa raja tergoda. Saya akan menawarkan 1,1 juta batu roh kelas atas. Yang pertama mengajukan penawaran adalah Lian Shouwang yang sebelumnya bercanda dengan Raja Pil Roh. Saya menawarkan 1,2 juta. 1,3 juta. 1.500.000. 1,5 juta. Pil Zheng Yuan kelas atas masih diminati, tetapi tidak dianggap populer. Hanya ada sekitar selusin tawaran, dan harganya telah meningkat menjadi 55.000 pada akhirnya. 1,7 juta. Ye Chen mengangkat tangannya. Bisakah kamu masih meningkatkan kultivasimu? Kaisar Bunga Iblis di samping bertanya dengan aneh. Dia sudah terkejut bahwa Ye Chen dapat meningkatkan kultivasinya hingga lebih dari 1000 tahun, tetapi dia tidak menyangka ini bukan batas pihak lain. Itu benar. Faktanya, Ye Chen sama sekali tidak tahu di mana batasnya. 50 tahun kultivasi hanyalah setetes air di ember, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 1,7 juta sekali, 2 kali, 3 kali, kesepakatan. Raja Pil Roh memandang Ye Chen, pil Zheng Yuan berkualitas tinggi ini milikmu. Setelah pertemuan, mari berdagang. Ini baik. Ye Chen mengangguk. Pada saat yang sama, banyak orang melirik Ye Chen, keraguan mereka sama dengan keraguan Kaisar Bunga Iblis. Adapun mata Patriark Jin Ao memandang Ye Chen dengan sedikit ketakutan,
dia belum pernah mendengar seseorang yang dapat meningkatkan kultivasinya hingga lebih dari 1000 tahun setelah memasuki alam hidup dan mati kurang dari setahun, seperti Jurang Maut sama. Pil kedua adalah King of War Pill, yaitu pil yang dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Menurut perkiraan saya, pil ini dapat menggandakan kekuatan tempur raja peringkat menengah, membuat pertempuran menjadi kekuatan ganda raja tingkat menengah. Kekuatan tempur raja tingkat tinggi meningkat sebesar 50%. Sedangkan untuk raja tingkat atas, dapat meningkat sekitar 20%. Setiap kenaikan harga harus tetap tidak kurang dari 50.000. Raja Pil Roh mengeluarkan pil emas bercahaya lainnya dan berkata dengan keras. 1,3 juta, 1,4 juta, 1,8 juta. Pada akhirnya, Battle King Pellet ini dibeli oleh raja tingkat tinggi bernama Gale King dengan harga 2 juta batu roh kelas atas. Setelah mendapatkannya, Gale King sangat gembira. Dia adalah raja tingkat tinggi. Uang dan, tingkatkan kekuatan tempur hingga 50%, konsep macam apa ini? Itu benar-benar dapat menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Selanjutnya, beberapa pil dilelang, dan harga masing-masing sangat mencengangkan. Tidak heran banyak raja tidak datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pil, tidak diragukan lagi hal yang sangat menyakitkan untuk dilihat tetapi tidak untuk didapatkan. Ramuan ke-8 adalah ramuan kuno yang baru saya teliti dalam 10 tahun terakhir. Ini disebut ramuan pemurnian tubuh 3 putaran. Ya, ramuan ini dapat meningkatkan tubuh roh. Menurut perkiraan saya, itu setara dengan 8.000 tahun api, buah roh api setan langit. Semua orang harus tahu bahwa buah roh api setan langit 10.000 tahun dapat meningkatkan tubuh roh Anda dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-6, dan buah roh api 8.000 tahun hampir sama, 10.000 tahun buah roh api setan langit. Buah roh memiliki 30% efek pengobatan. Harga awal adalah 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Setiap kali harga naik, tidak boleh kurang dari 100.000. Ayo mulai. Raja Lingdan melihat ke depan dengan senyum di wajahnya, dan sebagian besar Raja Fengdi menatap mata mereka dengan penuh semangat. 5.200.000. Yang pertama mengajukan penawaran adalah pemimpin yang sangat rendah dari Sekte Wu Yue, Yue Huang. Dia mengangkat tangannya dengan tenang, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia pikirkan. 5.300.000. Zantian Xiang Huang juga meminta harga, tetapi dia menahan diri dan hanya menambahkan 100.000. 540 juta. 6 juta. Harganya terus naik, dan kutipan pada dasarnya dibuat oleh Kaisar dan Raja, seperti Kaisar Tombak Retak, Kaisar Hydra, Pedang Kaisar King Yun, Pedang Kepingan Salju Kaisar, dan bahkan Patriark Kong di Heilong, bahwa mereka tidak memiliki sumber keuangan, dan yang lainnya adalah mereka tidak berani bersaing dengan Kaisar dan Raja. Harta harus memiliki kekuatan untuk menjaganya, itu juga hal yang menyenangkan bagi mereka. 6,5 juta. Nenek moyang Jin Ao sangat keras sehingga dia menambahkan 500.000 dalam satu nafas. Lupakan saja, aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkan 8 atau 9 juta. Kaisar Yue menyerah lebih dulu. Sebenarnya, dengan sumber daya keuangannya, dia masih bisa melaporkannya. Namun, menilai dari sikap yang lain, dia tahu bahwa peluangnya untuk mendapatkan pil pemurnian tubuh peringkat ketiga sangat rendah. Seperti yang diharapkan Yue Huang, pil pemurnian tubuh 3 putaran sangat menarik bagi Kaisar. Mereka yang dapat mencapai kekuatan Kaisar, kecuali 2 pemula Xuan Hou dan Ye Chen, hampir mencapai tahap akhir. Ini sangat kecil, tidak seperti Ye Chen, ada perubahan sesekali, jadi pil pemurnian tubuh 3 putaran yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh spiritual telah menjadi kue manis, bahkan jika itu tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempur, itu adalah baik untuk meningkatkan pertahanan tubuh fisik. Saya memukul Anda muntah darah secara langsung, Anda memukul saya, tidak ada yang terjadi, jelas mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Segera, harga pil pemurnian tubuh 3 putaran menembus hingga 8 juta, dan sebagian besar Kaisar, seperti Yue Huang, mundur dari kompetisi, mereka tidak memiliki begitu banyak sumber keuangan untuk ditawar. 8.200.000. Suara renyah terdengar, dan tawaran itu dari Kaisar Bunga Iblis. Pil pemurnian tubuh 3 putaran tidak hanya berguna untuk manusia dan monster, tetapi juga untuk manusia dan monster yang sempurna. Hei, aku akan membayar 8,3 juta. Patriark Naga Hitam itu tampak bertekad untuk menang. 8,5 juta. Patriark Jin Ao tidak pernah menyerah dari awal hingga akhir. Pertahanan fisiknya hampir menjadi yang terkuat di antara semua orang yang hadir, bahkan Patriark Naga Hitam lebih rendah darinya. Dan dapat terus berlanjut memperbesar keunggulannya. Tepat setelah Patriark Jin Ao selesai mengutip harga,
Zhan Tianxiang Huang juga membuat harga, yaitu 8,6 juta. Hingga saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa keempatnya adalah pesaing kuat untuk pil pemurnian tubuh 3 putaran. Adapun yang akan menang, tidak diketahui, tetapi beberapa orang telah melihat Su Huang beberapa kali. Sejauh ini, Su Huang belum memberikan harga, dengan sumber keuangan Su Huang, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. 10 juta. Di bawah pengawasan semua orang, Su Huang perlahan mengutip harga. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Su Huang benar-benar Su Huang, jika Anda tidak menawar, maka Anda akan membayar, tawarannya pasti mencengangkan. Lupakan saja, aku akan mundur. Demon Flower Emperor bersandar di sandaran kursi, dan mundur dari penawaran. Dia tahu karakter Su Huang, jika dia tidak bertarung, dia akan bertarung, jika dia bertarung, dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya, bukan 10 juta yang membuatnya mundur dari penawaran, tetapi partisipasi Su Huang. Sial, Zhan Tianxiang Huang ragu sejenak, dan berhenti menanyakan harganya. Pada akhirnya, hanya Patriark Heilong dan Patriark Jinao yang masih bertahan, mereka menaikkan harga masing-masing sebesar 200.000 dan 300.000, mencapai 10,5 juta. 12 juta. Su Huang melirik keduanya dengan setengah tersenyum. Tampaknya pil pemurnian tubuh 3 putaran ini 100% ada di tangan Su Huang. Ye Chen tidak berpartisipasi dalam kutipan. Meskipun dia memiliki banyak kekayaan, dia tidak dapat dibandingkan dengan raksasa sekte ini, canggih. Bahkan jika dia membeli pil pemurnian tubuh 3 putaran ini, itu tidak akan dapat membantunya meningkatkan tubuh rohaninya dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-6, sebaliknya, tidak berpartisipasi dalam penawaran adalah pilihan terbaik. Kaisar Su memperoleh pembuluh darah spiritual kelas atas yang tidak lengkap saat itu. Dalam hal sumber daya keuangan, itu tidak ada duanya. Dia juga penguasa sekte nomor 1 dunia, Sekte Void, dengan latar belakang yang kuat. Xuan Hou mengangguk. Seperti yang Ye Chen duga, pil pemurnian tubuh 3 putaran dibeli oleh Su Huang dengan harga 13 juta. Tidak peduli seberapa tidak rela nenek moyang naga hitam dan Jinao, mereka tidak punya pilihan. Dalam hal kekuatan sekte, Sekte Void bahkan lebih tinggi dari klan naga hitam mata merah dan Pulau Jinao. Ramuan ke-9 adalah Jiuku Niling Pill. Seperti namanya, bahan utama ramuan ini adalah rumput roh kelas atas Jiuku Niling Chao, efek dari Jiuku Niling Chao. Percayalah, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, sebagai tambahan untuk meningkatkan masa hidup 9 tahun, efek terbesar adalah memperkuat jiwa, dan kemanjuran Jiuku Niling Pill lebih dari 5 kali lipat dari Jiuku Niling Grass. Meskipun Anda adalah raja hidup dan mati, jika Anda minum 9 untuk pil Kuniling, jiwa pasti akan sedikit diperkuat, pemahaman akan ditingkatkan, dan keadaan pikiran juga akan meningkat. Setelah selesai berbicara, King of Spirit Pills tersenyum di wajahnya. Di antara begitu banyak pil, Jiuku Niling Pill tidak diragukan lagi adalah salah satu mahakaryanya, tetapi Jiuku Niling Grass terlalu sulit ditemukan. Dia memperoleh 2 Jiuku Niling Chao, menyempurnakan 2 Jiuku Niling Pills, mengambilnya sendiri, dan melelangnya. Ini sebenarnya pil kuno, Jiuku Niling Pill. Dibandingkan dengan pil pemurnian tubuh 3 putaran, pil Jiuku Niling lebih berharga. Lagi pula, pil pemurnian tubuh 3 putaran hanya 30% seefektif buah roh api setan langit. Dan tidak ada cara untuk menaikkan tubuh roh tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Kecuali tubuh roh itu sendiri telah mencapai tahap akhir tingkat ke-5, ada harapan untuk terobosan, dan pil pemurnian tubuh 3 putaran itu tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempur. Ya, itu tentu saja yang terbaik. Tidak, semua orang tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi pil Jiuku Niling berbeda, setelah menelannya, itu dapat memperkuat jiwa dan meningkatkan nama belakang, yang setara dengan secara tidak langsung meningkatkan kekuatan tempur. Karena nama belakang ditingkatkan, memahami kebenaran yang mendalam dan menciptakan seni bela diri secara alami akan meningkat lebih cepat. Di antara ramuan kuno, ramuan Jiuku Niling juga merupakan yang teratas, mereka termasuk ramuan menengah kelas atas, dan mereka adalah yang teratas, mereka lebih berharga daripada 2 ramuan pemurnian tubuh peringkat ketiga. Pil 9 Twist Reverse Spirit. Warna aneh melintas di mata Ye Chen. Dia juga mendapat 2 Jiuku Niling Chao saat itu, tapi sayang sekali semuanya sudah habis. Baginya saat itu, efek Jiuku Niling Chao memang luar biasa, tapi sekarang, itu adalah mungkin tidak cukup. Tidak mungkin membuat jiwanya tumbuh banyak, terutama karena jiwanya terlalu kuat, 10 kali lipat dari Raja Hidup dan Mati biasa. Selain itu, kekuatan jiwa Raja Hidup dan Mati juga sangat kuat, memiliki sedikit efek. Tak disangka, jika Jiuku Niling Chao disuling menjadi eliksir, efeknya bisa meningkat 5 kali lipat,
dengan cara ini jiwa raja hidup dan mati bisa diperkuat dengan jumlah yang kecil. Sayang sekali itu sangat berguna bagi orang lain, tapi tidak berguna bagiku. Jiwa Ye Chen sendiri belum sepenuhnya terstimulasi, dan akan sia-sia meminum Jiuku Niling Pill. Pil 9 Twist Reverse Spirit. Kaisar Bunga Iblis mulai berpikir. Dia adalah manusia iblis yang sempurna. Dalam hal nama keluarga, dia tidak sebaik kebanyakan kaisar. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, keuntungan dari manusia iblis yang sempurna itu sendiri diperhitungkan sebagian besar. Bukan hanya Kaisar Bunga Iblis yang tergoda. Semua orang yang hadir, kecuali beberapa orang dengan jiwa yang sangat kuat, semuanya mengincar dan bersiap. Kalian berdua, aku berharap bisa membantumu nanti. Kaisar Bunga Iblis berkata kepada Ye Chen dan Permaisuri Xuan. Bisa, Ye Chen dan Permaisuri Xuan tidak menolak. Harga pil Jiuku Niling naik sangat cepat, dan dalam waktu singkat, telah mencapai 14,5 juta, yang 1,5 juta lebih tinggi dari harga akhir pil pemurnian tubuh 3 putaran. 15 juta. Kaisar Bunga Iblis menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Selama Su Huang tidak terlibat, Kaisar Bunga Iblis pasti akan mendapatkan pil 9 putaran melawan roh. 16 juta. Sumber daya keuangan leluhur Jin Ao sangat kuat, alasan mengapa dia tidak bersaing dengan Su Huang untuk pil pemurnian tubuh 3 putaran adalah karena dia tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Su Huang, dan bukannya menaikkan harga sangat tinggi dan tidak mendapatkannya pada akhirnya, lebih baik menjual bantuan kepada Su Huang. Su Huang sepertinya tidak tertarik dengan Jiuku Niling Pill, jadi bagaimana mungkin dia tidak membantah. 17 juta. Suara Kaisar Bunga Iblis mengikuti dari dekat. Di mana Kaisar Bunga Iblis mendapatkan begitu banyak batu roh kelas atas. Patriark Naga Hitam telah menarik diri dari penawaran, dan sedikit terkejut bahwa Kaisar Bunga Iblis mengutip harga 17 juta. Jadi begitu, Permaisuri Xuan pasti ada di belakangnya untuk mendukungnya. Patriark Naga Hitam tidak menghitung Ye Chen. Baru setengah tahun sejak Ye Chen memasuki dunia hidup dan mati. Bagaimana bisa ada terlalu banyak kekayaan? Dia mungkin orang yang mengeluarkan 1,7 juta kualitas terbaik batu roh untuk mengambil pil Zheng Yuan berkualitas tinggi semua kekayaan. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku masih membutuhkanmu untuk menghabiskan lebih banyak batu roh. Patriark Jin Ao sangat kesal, dia yakin Kaisar Bunga Iblis tidak memiliki begitu banyak batu roh, dan tidak begitu banyak harta, tetapi pihak lain memiliki cadangan. 19,9 juta, jika kamu menambahkan lagi, aku akan memberikannya kepadamu. Patriark Jin Ao mendengus. Kaisar Bunga Iblis melirik Patriark Jin Ao, 20 juta. Pada akhirnya, pil Jiuku Niling dijual dengan harga 20 juta yuan, dan Kaisar Bunga Iblis masing-masing berutang 2 juta batu roh berkualitas tinggi kepada Ye Chen dan Xuan Hou 3 juta batu roh berkualitas tinggi. Kali ini saya datang ke sini, saya secara khusus membawa beberapa harta. Ketika konferensi selesai dan transaksi pribadi, mereka seharusnya dapat menjual lebih dari 5 juta batu roh berkualitas tinggi, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda pada saat itu. Kaisar Bunga Iblis menghela nafas dan berterima kasih padanya. Barang lelang ke-10 bukanlah obat mujarab, tapi obat cair. Ketika Ye Chen melihat tong kayu khusus dibuka oleh Raja Obat Mujarab, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Menilai dari aura cair, itu adalah 100% cairan kultur pohon roh tingkat terbaik, yang dapat meningkatkan panas pohon roh selama 3.000 tahun dalam 1 tahun. Jika pohon pir api dapat menjadi pohon spiritual berkualitas tinggi, 100 pil pemurnian tubuh 3 putaran tidak dapat dibandingkan dengannya, dan 1 pil pemurnian tubuh 3 putaran tidak dapat dibandingkan dengan seluruh pohon pir api berkualitas tinggi. Di depan meja kayu, King of Spirit Pills tersenyum dan berkata cairan kultur pohon spiritual kualitas terbaik 1 tahun, hanya perlu 1 tahun untuk meningkatkan panas pohon spiritual Anda selama 3.500 tahun, dan harga awalnya adalah 10 juta batu roh berkualitas tinggi, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000, jika batu roh tidak cukup, Anda dapat mengambil harta dan biarkan saya mengevaluasi harganya. Mulailah. 960.